Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini, Mimin masih membawakan cerita yang ditulis oleh Kak Satpam Cancer. Kisah ini adalah cerita nyata dari sang penulis yang diberi judul Perjalanan Terakhir. Ini ceritanya serem banget. Serius bener deh kata Mimin. Serem banget pokoknya. Pokoknya sahabat pendengar harus dengerin seberapa seremnya, nanti tulis di kolom komentar ya. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Jadi besok pagi jam 7 ngumpul di kosan Subur. Yang telat datang kita tinggal, kata Om Kom sambil menaikkan sepeda motor tua kesayangannya. Subur itu adalah saya. Tega banget lu Kom, belum ngopi, belum mandi gue jam segitu mah, jawab Tiwel sambil mengangkat gelas kopi yang baru dia seruputnya. Sepenggal obrolan yang terlontar di sebuah warung kopi. Cerita ini berawal dari liburan panjang kami di malam tahun baru 2016. Sejumlah karyawan swasta yang selalu membuat rencana namun selalu gagal. Tapi kali ini kami semua siap jika harus cuti massal. Saya dan beberapa rekan kerja akan melakukan perjalanan touring Bekasi, Jakarta, Bandung. Dari Bekasi kami berkumpul dan akan ke Jakarta untuk menjemput sebagian rekan di Jakarta. Juga untuk mengambil motor yang tertinggal di rumah salah satu rekan. Karena saat perjalanan ke Tanjung Lesung, motor itu terkena kendala di jalan. Namun motor itu kini sudah siap kembali menemani perjalanan kita ke Bandung. Singkat cerita, kami semua bubar setelah mengobrol panjang lebar di warung kopi itu. Malam hari, semua keperluan motor dan perlengkapan lain sudah dikemas rapi. Rasa kantuk mulai menyerang, akhirnya saya memutuskan untuk tidur, agar esok siap di perjalanan. Suara pintu terdengar diketuk dari luar. Dalam keadaan setengah sadar, saya paksakan untuk bangun dan membuka pintu. Ya sebentar, kata saya dari dalam kosan. Namun saat saya buka pintu, tidak ada seorang pun di balik pintu. Sedikit menengok keluar, akhirnya saya tutup kembali pintu dan berniat meneruskan mimpi yang terputus karena suara ketukan tadi. Assalamualaikum. Suara ketukan pintu dibarengi salam dari luar. Astaga, siapa sih? Gerutu saya di dalam hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata saya sambil membuka pintu. Saat pintu terbuka, gerutuan seorang wanita muda mulai membabi buta masuk dalam kesunyian pagi. Udah jam berapa ini? Kamu masih tidur aja? Katanya mau ngajak aku jalan-jalan. Jam segini nelpon enggak, jemput enggak. Gimana sih? Gerutu Lia sambil membawa beberapa gembolan plastik besar. Saya hanya tersenyum melihat tingkah perempuan aneh ini. Namun bagaimanapun, dia orang yang sangat peduli dengan saya saat itu. baru jam berapa? Heboh mulu bawaannya. Lagian kita mau ke Bandung, bukan mau pindahan ke Mesir. Banyak amat bawaan kamu, kata saya sambil menutup pintu. Kami pacaran sudah 2 tahun. Ya alhamdulillah, setiap hari selalu cekcok masalah kecil. Karena apalagi kalau bukan karena tingkah konyol dia. Lia, perempuan yang saat itu tetap kekeh ingin ikut kami touring. Sangat semangat, karena selama berpacaran saya tidak pernah mengajak dia ikut jika saya dan yang lainnya touring. Apalagi sifat konyol dan manjanya membuat saya berpikir mungkin akan merepotkan di jalan nanti. Tapi kali ini dia sedang berulang tahun. Mau tidak mau permintaannya harus saya ikuti. Apalagi touring kali ini banyak rekan yang sengaja membawa pasangannya masing-masing.
supaya bisa malam tahun baruan di Bandung bersama. Setelah saya terus-terusan diberondong celotehan Lia, akhirnya saya menyerah daripada dia sarapan sendiri. Akhirnya kami sarapan nasi goreng buatan Lia yang masih hangat dan langsung beranjak mandi. Singkat cerita, matahari mulai menerangi pagi yang ceria. Rekan-rekan mulai berdatangan satu persatu, memakai motor berpasangan, dan ada yang hanya berboncengan dengan rekan jomblo yang lain. Yang pertama datang itu HE. Kita panggil Jawa saja, Jawa dan pacarnya. Dia sengaja harus datang awal, karena dia yang kali ini menjadi panitia. Kedua, Komandan, kita panggil Kom. Dia seperti biasa, ketua di perkumpulan ini, memastikan semua kumpul di titik yang sama, yaitu kosan saya. Singkat cerita, 15 motor berkumpul dengan 30 orang yang akan ikut touring kali ini. Sebelum kami mulai perjalanan, kami selalu berdoa memohon perlindungan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ingat ya, isi bensin, ban bocor, semua kendala harus langsung kasih tahu yang lain. Jangan sampai tertinggal. Jalan harus bareng, gak boleh saling kejar-kejaran di jalan, kata Kom sambil menyalakan motornya. Kita berangkat bareng, pulang bareng kan? Kata Ucok sambil menatap kami semua. Kami semua kaget mendengar perkataan Ucok saat itu dengan senyum bingung. Lo jangan mikir aneh-aneh dong, Cok. Kata R, kita panggil Mas R aja. Di antara kita sebenarnya masih punya rasa takut setelah perjalanan Gunung Puntang. Walaupun sudah 5-6 tahun yang lalu, termasuk saya. Mengapa tidak pernah membawa orang lain jika melakukan perjalanan jauh? Karena saya tahu rekan-rekan saya ini benar-benar barbar jika berpetualangan. Contohnya perjalanan kemarin ke Pulau Seribu. Walaupun saya akhirnya tidak ikut, tapi mendengar cerita mereka cukup gila juga. Di sana dilarang membawa apapun dari sana kecuali itu membeli dari warga sana. Tapi bodohnya mereka sengaja menantang mitos dan membawa karang berbentuk langka. Alhasil, mereka masuk rumah sakit sampai ada yang harus operasi tulang punggung. Gila sih orang-orang ini. Walaupun truk hampir mengelindas mereka cuma merespon itu bukan karena kerang, tapi truk yang oleng saja dan mereka apes kala itu. Gila dan seru, itulah mereka. Tapi bukan karena semua itu saya masih bertahan dengan mereka, karena solidaritas mereka yang sangat dijunjung. Bagaimanapun, mereka akan jadi saudara saya selamanya, bahkan sampai detik ini. Perjalanan Bekasi-Jakarta kami lewati dengan selamat sampai di rumah Bewok. Bewok yang kala itu sedang menyiapkan motor dengan senyum-senyum menyambut kami. Jadi kita ini jalan-jalan, kata Bewok saat kami sampai di depan rumahnya. Bewok anggota baru kita. Dia juga sebagai karyawan baru di perusahaan tempat kami bekerja. Hobinya fotografer. Jadi menurut kami pas untuk menggantikan saya yang sudah tidak punya kamera. Ah, lo ikut gak? Masih aja ngelapin motor, ntar hujan yang ada, saut Apon sambil turun dari motornya. Apon orang Ciamis, pendiam namun punya banyak tempat bagus untuk dijelajahi. Anak keper sering cuti buat muncak walaupun berangkat sendiri. Selama di rumah Bewok, kami hanya ngopi-ngopi cantik sambil menunggu si Jack. Jack juga sama seperti Bewok, anak baru di perusahaan. Dia sengaja dipaksa Bewok ikut karena Bewok takut jika nanti dia merasa sendiri karena belum akrab dengan kami. Jack anak gaulnya Persija, semua tentang Persija, tapi hebat dalam ilmu mesin motor. Bahkan motor yang baru dibetulkan itu karya Jack. Singkat cerita, kami semua sudah lengkap berkumpul dan perjalanan Jakarta-Bandung kami tempuh dengan melaju motor dengan kecepatan sedang. Capek gak? Tanya saya ke Lia yang terlihat mulai menggeser-geser kakinya. Pegel tahu, besok stepnya turunin apa? Kaki aku gak bisa selonjoran. Jawab Lia yang mulai mengatur hasil pabrik motor Honda.
Saya hanya tersenyum sambil mengelus kakinya. Perjalanan sudah sampai di Cikampek. Dari belakang, saya mendengar klakson motor yang dibarengi Mas R dan pacarnya melewati saya dengan lampu polis menandakan berhenti. Kenapa ya? Coba lihat ke belakang. Kata saya ke Lia. Bangsman, kayaknya berhenti deh. Jawab Lia sambil menengok ke belakang. Ya, si Boros mulai rusuh pikiran saya. Semen emang punya motor paling rusuh. Nininya suka punya kendala mesin atau kips yang mampet. Akhirnya saya putar balik mencari tahu apa yang terjadi. Bocor motor Adi, yang lain kekejar nggak? Kata Jawa sambil turun dari motor. Adi itu anak rantau dari ujung bumi Indonesia. Waktu ke Gunung Puntang, dia tidak ikut karena kendala rencana yang bentrok dengan pulang kampungnya. Kebeneran deh, putri duyung gue pegel katanya. Jawab saya meledek Lia. Sembari menunggu tukang tambal melakukan tugasnya, kami semua mengobrol dan sebat-sebat di depan warung kopi. Di sini pemandangan aneh dimulai. Kom, kemari dah, ada yang mau gue omongin. Kata Ed sambil berbisik. Saya tidak mendengar obrolan mereka berdua. Namun setelah mereka mengobrol, mereka terlihat menemui tukang tambal yang mulai menarik sesuatu dari ban motor Adi yang sedang dia periksa. Adi juga terlihat sedang ikut menarik sesuatu dari dalam ban motornya. Sontak saya menepuk pundak Jawa dan langsung bangun menghampiri Adi di tukang tambal ban. Jawa yang sedang cememem pun kaget dan langsung bangun mengikuti saya ke tukang tambal ban. Semakin jelas terlihat gulungan panjang keluar saat ditarik kom dari ember yang terus menyambung panjang ke ban motor. Apaan itu, Di? Kata Jawa heran. Rambut ini, Bang. Jawab tukang tambal ban. Saya berdua kaget mendengar jawaban tukang tambal ban. Tapi memang hampir mirip seperti rambut. Namun mana mungkin rambut bisa keluar dari dalam ban motor. Udah, lo gak usah mikir aneh-aneh dulu. Gak usah rame. Di, lo aman kan? Kata Kom serius. Saat itu saya, Jawa, Ed, dan Kom terus melihat keanehan itu. Sampai terlihat ujung rambut itu mulai keluar dan mengeluarkan bau seperti ikan busuk. Tukang tambal ban mulai merasa mual saat bau busuk semakin tajam. Apaan ini? Kata Adi sambil mengangkat ujung rambut yang seperti dikerumbungi belatung. Saya sontak mundur karena bau dan mulai enek melihat pemandangan belatung yang sangat banyak di ujung rambut itu. Wah, gak beres ini, Kom. Buang, Di, cepet. Kata Jawa. Saat itu juga Adi membuang semua rambut itu dan menariknya sampai ke tong sampah. Bang, minta tolong digantiin aja semua ban luar sama dalamnya. Yang itu buang aja semua. Kata Ed sambil menutup hidungnya. Adi yang mulai panik mulai menjauh dan mencari air untuk mencuci tangannya yang ikut bau busuk. Setelah semua ban yang berbau busuk dibuang dan yang baru mulai terpasang, Ed dan Kom mulai menanyakan apakah masih mau lanjut atau lebih baik putar balik saja dan tidak usah dilanjutkan. Adi yang saat itu masih bingung hanya mendengarkan saja. Saya dan Jawa mulai takut jika memberikan masukan antara lanjut atau putar balik. Mending ngomong dulu sama yang lain dan jujur aja tentang masalah tadi, supaya kita semua tahu pokok permasalahannya. Kata Jawa memecah kebuntuan diskusi. Setelah motor Adi selesai diperbaiki, kami semua berkumpul di depan warung dan mendiskusikan tentang kelanjutan perjalanan. Bro, kumpul sebentar. Ada yang mau gue omongin, penting. Kata Ed dengan muka serius. Kami semua mendengarkan permasalahan motor Adi tadi. Sampai Ed menanyakan pendapat kami semua antara lanjut atau putar balik. Sebagian dari mereka terlihat kaget. Ciwi-ciwi mulai terlihat mual setelah mendengar cerita Ed. Bahkan Lia seperti menutup telinganya karena kata belatung terus diulang dalam cerita Ed. Ditambah yang lain yang sudah mulai terlihat mual.
Karena diskusi tidak mendapatkan masukan sama sekali, akhirnya kami semua diminta untuk vote. Mana yang terbanyak itulah yang dipilih. Saat Kom meminta suara untuk putar balik, hanya mendapat 3 suara, yaitu saya, Jawa, dan Ed. Namun ketika Kom meminta suara untuk lanjut, mereka semua menunjukkan jarinya, tanda mereka setuju perjalanan dilanjutkan. Bahkan Adi yang mengalami hal aneh pun ikut setuju bila perjalanan dilanjutkan. Sial, kita kalah jauh. Kata saya sambil tersenyum. Kita yang salah cari temen, Bur. Kata Jawa menggelengkan kepala. Akhirnya kesepakatan disetujui, kita semua meneruskan perjalanan. Perjalanan sengaja diperlambat karena takut ada sesuatu yang tidak diinginkan. Jam sudah menunjukkan pukul 12 siang dan kami sudah sampai di desa Purwakarta perbatasan Subang. Karena azan zuhur mulai berkumandang, akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat di sebuah musola kecil di pinggir jalan. Sampai di musola, kami semua langsung memarkirkan motor berbaris di depan musola. Lupa dah, emang nyari kerajaan aja? Teriak Dudung dari dalam musola. Saya yang saat itu sedang membantu Lia menurunkan tas yang ia gendong, langsung menengok Dudung yang seperti kesal. Musola angker lu singgahin, gila lu semua. Kata Dudung terus menggerutu, sambil mengayun-ayunkan kayu seperti membersihkan bekas sarang laba-laba. Saat itu kami semua kaget sekaligus tertawa. Ternyata musola ini kosong dan sudah tidak terurus. Bahkan sepertinya sudah sangat lama tidak pernah ditempati untuk sholat. Terlihat dari sarang laba-laba yang mulai penuh di langit-langit plafon. Juga abu yang sangat tebal menempel di teras luar dan dalamnya. Saya hanya tertawa melihat tingkah Dudung yang menggerutu sambil terus membersihkan plafon. Melihat Dudung yang bertingkah konyol, akhirnya kami semua ikut membersihkan musola. Sebagian ciwi mulai menyiapkan makan siang yang sudah dibeli di warung Padang seberang jalan. Setelah semua bagian musola bersih dan layak untuk menjadi tempat sholat, kami semua menyegerakan sholat zuhur dan lanjut makan siang. Kata si bapak rumah makan, kalau udah selesai sholat, suruh buru-buru pergi dari musola ini katanya. Ucap pacar Mas R. Kenapa? Jawab Mas R. Katanya musola ini... Shh. Langsung dipotong oleh pacar Jawa yang saat sedang ikut makan siang. Udah, kita makan dulu. Habis makan kita lanjut jalan. Sampahnya jangan lupa dikumpulin. Kata Kom sambil memasukkan sampah ke dalam plastik. Saya yang saat itu penasaran memberikan kode pada Lia untuk menanyakan hal tersebut dengan gestur mata. Respon Lia hanya tersenyum. Bahkan senyumannya lah yang membuat saya sangat rapuh. Selesai menghabiskan makan siang, kami semua bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Karena dirasa sudah cukup lama dan banyak istirahat, akhirnya kami melanjutkan perjalanan dengan kecepatan lumayan kencang untuk mengejar waktu. Singkat cerita, 3 jam sudah kami melakukan perjalanan dan kami sudah sampai di Bandung. Namun tujuan kita masih jauh, yaitu Tangkuban Perahu. Seperti biasa, kami mencari tempat istirahat dan masjidlah yang jadi tempat kami istirahat dan sholat asyar. Selesai sholat asar, kami ngobrol-ngobrol sebentar sambil melihat pemandangan Putri Duyung yang mulai saling mengeluh kaki mereka pegal dan semutan. Itulah perempuan. Musola tadi, kata cewek gue, udah lama ditinggalin warga situ. Dulunya dipakai orang-orang yang agamanya sesat. Kalau sholat pakai joget-joget. Alhasil, masyarakat demo dan ngusir mereka. Kata Mas R. Syah kali. Saut bewok. Yang bikin serem, katanya pernah musola itu dipakai buat ritual aneh. Semua lampu berwarna merah. Terus dalamnya kayak ada suara teriakan dan lagu yang katanya serem. Kata istri Kom. Pantesan ditinggal. Soalnya aneh juga sih kalau ada musola ditinggalin sama warganya. Saut Ed. Jam berapa nih ngomong-ngomong? Takut kemalaman di jalan. Kata Dudung. Lanjut aja kali ya. Lagian mumpung masih sore.
Gak enak kalau kita sampai di rumah Dudung kemalaman, kata Jawa. Singkat cerita, kami lanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, semua berjalan dengan santai, sambil menikmati pemandangan yang mulai disuguhkan pepohonan hijau. Bukit-bukit mulai terlihat indah dan perkotaan yang tadi kita lewati mulai terlihat indah di bawah sana, dengan lampu-lampu yang mulai menyala. Dalam perjalanan sudah mulai terdengar suara azan maghrib. Namun kami sudah mulai susah mencari tempat istirahat. Rumah-rumah mulai berjauhan. Bahkan warung dan musola sudah tidak ada di pinggiran jalan. Itu tandanya kita sudah ada di tengah hutan. Hawa dingin sudah mulai menusuk sela-sela jaket. "Boy, kita berhenti dulu nyari tempat sholat," teriak Ed sambil memepetkan motornya. Beberapa meter di depan sudah banyak rekan yang mulai berhenti. Akhirnya kami berhenti pas di depan sebuah rumah yang lumayan besar dan teras yang lumayan luas. "Nyari musola aja, gak enak, di sini mah rumah orang," kata Adi. "Nyampe atas sudah gak ada rumah, Di. Kalau emang mau istirahat mending di sini. Soalnya seinget gue, ini rumah terakhir. Sisanya ke atas warung-warung kecil," Dudung menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan Dudung, akhirnya kami memutuskan untuk ikut istirahat di rumah ini, sekalian untuk sholat maghrib. "Assalamualaikum, permisi," kata Ed sambil mengetuk pintu untuk meminta izin pada pemilik rumah. Beberapa kali Ed dan Kom bergantian mengetuk pintu, masih belum juga nampak pemilik rumah. Beberapa dari kami sudah mulai bergeletakan di teras, karena memang sudah lumayan lelah di perjalanan tadi. Sampai pada akhirnya, kami semua berpikir, mungkin pemilik rumah tidak ada, dan tetap menjalankan sholat bergantian. Air wudhu untungnya mengalir dari alam, jadi kami tidak merepotkan pemilik rumah. Saya yang saat itu mengambil duluan jatah sholat, sangat merasa kedinginan saat mengambil wudhu di pancuran. Lia yang mulai menggerutu, karena takut jika belum izin pada pemilik rumah. Mulai membuat suasana jadi bahan ledekan rekan-rekan karena dianggap ramai sendiri. Akhirnya kami sebagian berjamaah, sebagian rekan lain menunggu motor yang ada di pinggir jalan. Selesai sholat maghrib, saya bergantian untuk menjaga motor dan yang lainnya sholat. Melihat Lia yang terlihat sangat letih, saya mulai kasihan dan mulai menarik badannya supaya merebahkan badannya di pangkuan saya. Beberapa menit, akhirnya Lia tertidur di pangkuan saya. Sambil membaca artikel bola, tidak sadar mata saya mulai mengantuk dan akhirnya tertidur. "Pak, jangan pakai saus. Lu mau pakai mie gak?" Suara-suara ramai membangunkan saya. Remang-remang saya melihat beberapa rekan sedang enak menikmati bakso. "Beli di mana, Jauh?" tanya saya. "Tuh," sahut Jawa sambil menunjukkan tukang bakso yang sedang dikerumuni beberapa rekan. Tidak sadar, Lia juga sudah tidak ada di pangkuan saya. Sambil terus memperhatikan setiap orang, mata saya terus mencari keberadaan Lia. Terlihatlah seorang wanita membawa satu mangkuk dengan senyum manjanya. "Aku mau pesenin kamu, takutnya nggak mau," kata Lia malu-malu. "Emang enggak? Mie ayamnya enggak ada emang?" "Nggak ada, mie rebus biasa ada, mau aku pesenin." "Enggak deh, itu aja barengan," jawab saya mode irit pengeluaran. Satu suapan saja membuat saya sedikit heran. Kok rasanya begini?" kata saya. "Kenapa? Enak kok, cuman kebanyakan cuka dikit," jawab Lia. Sebenarnya saya memang tidak suka bakso. Mie ayam pun sebenarnya kurang. Ya mungkin benar cukanya terlalu banyak. Sambil menemani Lia makan bakso, saya sempat ditemani kopi hangat yang masih setengah botol di termos mini buatan Lia. "Lu gak ikut makan, Jack?" tanya saya saat Jack meminta korek. "Gue gak suka bakso, Bang. Masa beli kuahnya doang?" jawab Jack. "Bang, mending cewek lu suruh jangan terusin makannya deh. Gue ngerasa aneh sama tukang baksonya. Tadi pas gue nyamperin tukang baksonya, gue nyium bau badannya beda, kayak aneh aja. Terus gue tanya masalah dagangannya di aja.
Yang bikin gue ilfil, tangannya borok semua. Bisik Jack. Ih, serius? Saya tercengang. Shh, udah, jangan diterusin. Bisik saya ke Lia. Sambil mengambil mangkok yang masih tersisa kuahnya saja, saya mulai merasa mual saat membayangkan tangan si tukang bakso. Mana ada tukang bakso di tempat kayak gini? Ngawur kamu. Sambil membentak ke arah Lia. Saat itu muka Lia mulai berubah tegang. Awalnya saya pikir dia akan menangis saat saya bentak. Namun ternyata Lia langsung menengok tukang bakso dan mulai menggeser badannya seperti ingin sembunyi di balik pundak saya. Dengan rasa penasaran, akhirnya saya mencoba mendekati tukang bakso. Jack yang saat itu mengikuti saya dari belakang langsung melambaikan tangannya ke arah Mas R dan Dudung. Saat itu, Dudung langsung menarik tangan saya, mencoba untuk tidak mendekati tukang bakso. Mau ngapain lu, Pur? Udah, sementara kita bayar aja dulu. Yang masih makan bilangin supaya jangan diterusin. Dudung menjelaskan, sambil terus berjalan pelan ke arah tukang bakso. Saya dan Dudung langsung menanyakan biaya semua bakso yang sudah dipesan. Bapak, permisi. Semuanya berapa ya? Tanya Dudung ke tukang bakso. Tukang bakso hanya diam dan terus mengaduk-aduk kuah baksonya. Lu kasih tahu bocah, Jack, cepet. Kata Mas R ke si Jack. Pak, maaf, itu bakso semuanya jadi berapa? Dudung masih saja penasaran. Di teras rumah, Jack sudah mulai membuat rusuh. Weh, udah, jangan makan mulu. Ayo siap-siap jalan. Pak, nih 300.000 buat bayar semua baksonya. Saya simpan di sini ya. Kata Dudung sambil menyodorkan uang lembaran 100 ribuan di dekat kaleng. Saya hanya diam memperhatikan tangan si tukang bakso yang memang terlihat seperti kulitnya bersisik ikan dan bau minyak melati mulai sangat menyengat di hidung. Astagfirullah, Pur. Ucap Dudung kaget setelah melihat muka tukang bakso yang saat itu ternyata mulai melirik ke arah Dudung. Dudung mulai mundur dan berjalan ke belakang dengan raut tegang terpampang jelas di mukanya. Saya dengan spontan menjauh dari dekat si bapak dan mulai berlari ke arah rumah. Sejujurnya saya juga bingung ketika Dudung ikut berlari di belakang saya. Mas R yang ternyata juga sudah membantu Jack membereskan semua mangkok yang masih tersisa bakso, langsung menyuruh semuanya bangun dan langsung bersiap untuk jalan. Udah, ayo jalan. Kata Mas R sambil memaksa mengambil mangkok dari kawan-kawan. Saat Mas R mulai memaksakan mengambil mangkok-mangkok dari tangan kawan-kawan, keadaan mulai rusuh. Jalan, ayo cepet kita jalan sekarang. Kata Dudung sambil membereskan tas yang ia akan bawa. Jeritan demi jeritan mulai terdengar saling bersahutan. Saya langsung memeluk Lia yang ikut teriak saat melihat ke jendela rumah. Astaga, itu seperti sosok perempuan dengan rambut yang mengembang. Terlihat jelas muka perempuan itu seperti sedang membuka mulutnya sangat lebar. Baju putih dengan banyak noda merah seperti masih sangat basah. Kami semua langsung meninggalkan rumah itu dan langsung menuju parkiran motor yang tidak jauh dari tukang bakso. Gak usah panik. Udah, ayo jalan, jangan pada lari. Tunggu yang lain. Kata Kom sambil menenangkan para perempuan. Kami semua berserakan di jalan. Bahkan ada beberapa kawan menyeberang jalan karena saking takutnya melihat perempuan di jendela rumah. Saya dan rekan-rekan mulai menyalakan motor dan meninggalkan yang lain. Terdengar beberapa suara knalpot motor saling kejar-kejaran di belakang. Di depan saya, terlihat 3 motor yang sudah sangat kencang meninggalkan saya. Di belakang, lihat terus-terusan menangis seperti sangat syok. Mungkin ini pertama kali dia melihat sosok hantu. Suara klakson motor di belakang seperti memanggil saya. Balik lagi. Kasihan yang lain, kasihan. Ayo. Kata Ed. Akhirnya saya berhenti dan putar balik tanpa banyak berpikir. Terlihat dari kejauhan, beberapa rekan-rekan masih di seberang jalan. Bahkan ada yang sudah terlihat pingsan.
Dan ada pula yang menyela motor seperti tidak mau menyala. Dan dia tepat di samping tukang bakso. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wih sini. Teriak saya dari kejauhan. Posisi saya 20 meter dari mereka, memanggil rekan yang berada di seberang motor. Karena saya dan Ed sama takutnya jika harus mendekat. Yang terdengar saat itu hanya tangisan yang saling bersahutan. Dan mulai sangat kacau saat mereka berlarian ke arah saya dan Ed. Beberapa orang saling memanggil satu sama lain. Kah, udah tinggal, ayo dong. Dibarengi suara tangisan, juga jeritan saling bersahutan. Kondisi sangat kacau. Saat itu kami semua fokus pada Kom, Semen, dan Ucok. Mereka masih saja mencoba menyalakan motornya. Karena memang dua motor sangat susah menyala dalam kondisi mesin dingin. Saat itu Ed mulai turun dari motornya, ingin membantu Kom dan yang lainnya untuk menyalakan motor. Saya langsung menyerahkan kendali motor pada Lia. Kalau keadaannya makin kacau, gak usah nungguin aku, kata saya pada Lia. Beberapa langkah saya dan Ed berjalan ke arah Kom. Terlihat tukang bakso itu mulai bergerak, seperti ingin mendorong gerobak baksonya. Saya dan Ed sontak berhenti melihat tukang bakso itu yang mulai mendorong gerobaknya dan mengarah pada kami berdua. Dengan nafas mulai berdebar kencang, juga kaki yang mulai lemas, tukang bakso itu mulai melewati saya dan Ed. Tukang bakso itu mendorong baksonya sangat pelan. Bahkan keadaan itu membuat saya beberapa kali menghayal bagaimana jika tukang bakso itu menengok pada saya dengan muka hancurnya. Saya dan Ed diam seperti batu saat jarak kami hanya satu langkah dengan tukang bakso itu. Jantung terpacu sangat kencang saat kami berpas-pasan sangat dekat dengan tubuh tukang bakso itu. Jantung saya seperti lepas dari tempatnya saat tukang bakso itu mulai melatih saya dan perlahan menjauh. Saya tidak berani melihat ke arah belakang, walaupun teriakan semakin kencang saat tukang bakso itu semakin menjauh dari saya. Namun saya tahu dia semakin dekat dengan Lia dan yang lainnya. Ed saat itu langsung menarik saya dan lari ke arah Kom. Seperti berpacu dengan waktu, saya terus-terusan menyalakan motor lain. Dengan pemandangan di depan sana, Lia berteriak memanggil saya. Jeritan demi jeritan terdengar sangat kencang. Di depan sana, mereka mulai terlihat berjatuhan, mungkin pingsan, saat tukang bakso itu sangat dekat dengan mereka. Saya begitu cemas melihat Lia berteriak di atas motor, tepat di depan saya. Dengan debaran jantung yang mulai terpacu, saya terus menyalakan motor bewok yang saat itu sangat susah menyala. Dengan pemandangan Lia yang terus menjerit sangat ketakutan. Suara mesin motor akhirnya menyala. Saya langsung berlari ke arah Lia yang mulai terkulai lemas dengan separuh kakinya tertimpa sepeda motor. Begitu juga banyak perempuan yang mulai berjatuhan saling menimpa satu sama lain. Terlihat juga tukang bakso itu sudah mulai menjauh dari Lia dan mulai menghilang di kabut. Yang saya fokus saat itu keadaan Lia yang sudah tidak sadarkan diri dengan separuh kakinya tertimpa bodi motor. Lia, bangun Lia, ya Allah ya Rob, bangun. Saya terus mengusap pipinya agar cepat sadar. Semua rekan laki-laki saling memangku para perempuan karena hampir semua perempuan terkulai lemas. Sedangkan Kom, Ed, dan Ucok sudah menyalakan semua motor yang terparkir di depan rumah itu. Dan satu persatu dibawa ke dekat kami. Mereka lari bergantian memindahkan semua motor agar terparkir di dekat kami. Terdengar pula banyak yang mulai sadar dari pingsannya dan meminta untuk pulang. Ada juga yang terus memanggil pacar-pacarnya. Kondisinya kacau, tapi tidak sekacau tadi. Walaupun semakin tenang, tapi mereka masih dalam keadaan syok. Semua motor menyala dengan lampu menyorot pada kami yang terduduk di aspal. Semua rekan pria mulai menyadarkan rekan perempuan. Kami semua kacau malam ini. Beberapa saat setelah itu, semua sudah mulai kondusif.
Para perempuan mulai tenang. Lia pun sudah dalam kondisi sadar di pelukan saya. Badannya masih gemetar hebat. Tapi saya terus membacakan surat-surat pendek agar dia ikut membacanya. Kita harus jalan sekarang. Ajak Semen sambil terus memeluk badan pacarnya. Bentar men, kasihan yang lain. Kalau dipaksain malah nggak keruan nantinya. Jawab Kom. Kita tunggu sampai yang lain benar-benar siap. Dari arah kejauhan, saya melihat cahaya lampu mulai mendekat ke arah kami. Mobil, mobil. Teriak saya sambil menunjuk arah datangnya lampu. Dengan cepat kami semua bangun dari aspal dan mulai memindahkan motor yang terparkir di tengah jalan. Kita stop aja minta bantuannya, kata Ed. Akhirnya sebagian dari kami mencoba menghentikan truk itu. Dengan lambaian tangan, kami mulai berdiri di tengah jalan. Suara klakson mobil terdengar sangat kencang dan malah seperti mau menabrak kami. Akhirnya truk itu berhenti. Kami semua langsung menghampiri sopir yang memang seperti mengantuk. Namun kaget melihat kami yang menghentikan laju mobilnya. Pak, maaf pak, kami mau minta tolong, kata Dudung sambil mengangkat tangannya. Ada apa ini? Jangan macam-macam ya kalian. Jawab si sopir dengan nada mengancam. Kami mau minta tolong pak, bukan mau jahat. Kami mau menumpang sampai perkampungan terdekat, kata Semen. Numpang? Emang motor kalian kenapa? Tanya si supir. Akhirnya kami menceritakan semuanya dan si supir akhirnya turun dari mobil. Tapi dia tidak bisa menolong karena di bak mobilnya terdapat muatan sapi dan itu tidak cukup untuk menaikkan beberapa motor. Hanya kabin depan yang kosong. Karena memang si sopir tidak membawa kondektur. Tapi jelas, para perempuan pun tidak mau jika mereka harus ikut mobil karena cuma muat 2 orang saja. Sudah, gini aja, kalian semua di depan saya, biar saya kawal kalian dari belakang. Nanti saya akan berjalan pelan di belakang kalian, supaya kalian tidak merasa sendiri. Akhirnya kami terpaksa mengikuti kemauan Pak Supir. Ayo, kita di depan truk, biar Pak Sopir di belakang awal kita, kata Akom. Akhirnya kami mulai melajukan motor ditemani truk yang setia di belakang dengan lampu tembak yang sangat terang menyorot ke jalanan. Saya terus mengajak Lia untuk fokus selama di jalan. Bahkan saya menjelaskan mengapa selama ini saya tidak pernah mengajaknya ikut. Karena saya takut jika nanti sesuatu terjadi padanya. Karena bagaimanapun, dia adalah perempuan satu-satunya yang paling saya sayangi saat itu. Dia hanya mengangguk, terlihat dari spion yang terus saya lihat karena saya sangat mencemaskan keadaannya. Dalam perjalanan, kami semua mulai menikmati jalanan yang semakin menanjak. Beberapa kelokan membuat keadaan jadi semakin menakutkan. Saya yang mulai merasa dingin bercampur tegang karena jurang semakin terlihat curam saat tersorot lampu mobil. Lia saat itu masih saja komat kamit membaca surat pendek, membuat perasaan saya campur aduk antara takut, kedinginan, dan lucu saat melihat Lia terus saja berkomat kamit. Hampir 30 menit kami menerobos jalanan gelap, tak ada motor atau mobil yang berpas-pasan dengan kami. Jam berapa ya? Tanya saya. Jam 9, jawab Lia dan melanjutkan komat kamitnya. Ya sudah, pikir saya, mungkin dia memang belum siap diajak bicara. Ayo cepetan, di depan aja kita, gerutu Lia. Kenapa? Mobilnya hilang, teriak Lia tepat di telinga saya. Saya langsung menggeber motor, yang ternyata baru saya sadari, saya motor paling belakang, dan mobil sudah tidak terlihat sama sekali. Ngebut dikit, teriak saya sambil memencet klakson. Yang tadinya hanya santai, kini saya geber lebih cepat. Kini posisi saya tepat di belakang Mas R dan paling belakang Kom dan Ed. Kami semua mulai panik dan menambah kecepatan motor. Mobilnya mana, Bur? Teriak Kom sambil memepet saya. Nggak lihat gue, Kom. Udah cabut dulu aja, jawab saya. Sialnya saat itu, salah satu motor di depan mati mendadak, dan itu motor Semen. Kami semua akhirnya berhenti.
Tiwul yang saat itu paham motor, kini mulai mengotak-atik motor dan mencoba menyalakannya. Saya terus-terusan menengok ke belakang, berharap mobil truk itu muncul dan semoga bisa membantu. Pur, lu lihat kan? Hah, lu lihat kan? Kata Jawa dengan nada terbata-bata. Saya hanya mengangguk melihat ada seseorang dari kejauhan seperti berlari mengarah pada kami. Cabut, cabut, cabut! Kata Jawa sambil menyuruh semen naik dan Jawa mendorong motornya. Alhasil, kami semua langsung tancap gas. Terlihat di spion, sosok perempuan berlari mengejar semen dan Jawa yang mendorong motornya. Beberapa meter kemudian, terdengar suara motor terjatuh. Berak! Saya refleks berhenti dan melihat Jawa sudah dalam keadaan tersungkur di jalan. Yang terlihat kali ini kebalikan dari situasi tadi, di mana sosok itu kini malah dikejar semen. Dengan cepat saya turun dan ikut membantu semen. Dari belakang Meser dan yang lain ikut berlari sembari meneriaki sosok itu. Ayo boy, ayo, kejar! Teriak mereka dari belakang. Entah kenapa saat itu juga, saya merasa keberanian muncul sangat besar. Seolah sedang kembali di masa SMA. Setelah sosok itu semakin menjauh, kami langsung membantu Jawa yang ternyata sudah berlumuran darah di wajahnya. Mungkin saat itu Jawa tersungkur sangat kencang hingga mukanya menghantam bebatuan. Saat itu juga para perempuan langsung mengobati luka Jawa dan mulai mengelap noda darah yang keluar dari robekan di wajahnya. Kami semua cemas saat mengetahui bahwa semen masih juga tidak kembali. Saya, Kom dan Ed memberanikan diri untuk mencari semen di kegelapan jalan. "Ah, di sini aja!" teriak Lia dari kejauhan. Namun waktu itu saya hanya fokus pada keadaan semen. Saya terus memanggil-manggil semen. Ed dan Kom juga tidak mau kalah dengan teriakan saya. Semakin jauh kami berjalan, semakin hilangnya jarak pandang. Kemana semen? Tanya Kom sambil terus mencari. Jangan-jangan dia terus ngejar orang itu. Jawab Ed. Saya bertiga kebingungan mencari semen. Di sini aja, jangan makin jauh, tungguin aja. Kata Ed. Sambil terus memanggil semen, kami semua waspada, takutnya malah sosok itu yang muncul. Menurut cerita Lia, waktu saya, Ed, dan Kom mencari semen, Lia dan yang lainnya melihat semen yang terus mondar-mandir dari kejauhan. Saat diteriaki, semen seperti tidak mendengar dan melihat Lia dan yang lainnya. Lia juga bercerita, saat itu kondisi Jawa semakin parah. Jawa beberapa kali memuntahkan darah dari mulutnya. Mereka yang sedang menolong Jawa mulai terkena semburan darah dari mulut Jawa. Beberapa saat kemudian, sosok semen datang dari atas tebing sambil berlari sempoyongan. Semen terjatuh dari ketinggian yang lumayan, namun semen langsung berdiri dan menghampiri Lia dan yang lainnya. Ayo jalan, mumpung orang itu masih jauh. Teriak semen sambil menarik tangan Jawa yang saat itu sudah sangat memprihatinkan di pangkuan Tiwul. Kom lagi pada nyariin lu kesana, men. Teriak Tiwul sambil menunjuk tangannya ke arah saya menghilang. Semen saat itu kaget. Tak lama dia langsung berlari menyusul saya, Kom, dan Ed. Tungguin gue, men. Teriak Mas R menyusul semen. Keadaan Lia saat saya tinggal. Lia saat itu sangat depresi, lihat darah yang sangat banyak di antara mereka. Karena Jawa semakin parah, bahkan keadaannya seperti orang disembelih. Tiwul, Adi, dan Dudung saling bergantian mengganti kain untuk mengelap darah di wajah Jawa yang terus mengucur. Mas R dan Semen terus teriak memanggil saya, Kom, juga Ed. Mas R yang terus mengejar Semen turut ikut memanggil-manggil kami bertiga. Tadi mereka kemana, Mas? Tanya Semen. Mereka ke arah sini, men. Kata Mas R, sembari terus meneriaki nama kami. Di tengah pencarian, Mas R sekilas melihat ada seseorang yang berlari di kejauhan. Itu, men, itu mereka, ayo. Kata Mas R sambil berlari menuju sosok yang berlari.
Semen yang saat itu tidak melihat apapun, hanya ikut berlari di belakang Mas R. Saya, Ed, dan Kom. Kita balik lagi aja, Kom. Gue khawatir sama istri gue. Kata Ed. Saya yang akhirnya teringat Lia langsung mengiyakan ajakan Ed. Iya, Kom. Sementara kita kumpul di sana saja sambil nunggu semen balik. Ajak saya. Kom yang saat itu masih penasaran dengan keadaan semen, akhirnya mau diajak balik ke tempat Lia dan yang lainnya. Sambil terus memanggil-manggil semen, kami berjalan kembali ke arah Lia. Namun seketika jalanan berubah. Jalan yang tadi datar berubah jadi tebing yang lumayan curam. Hah? Di mana kita? Kata Ed kaget. Gue yakin semakin kita jauh dari yang lain, kita bakal semakin terpisah. Udah, turun aja yuk. Kata Kom sambil jongkok menuruni tebing. Saya dan Ed langsung ikut pelan-pelan menuruni tebing. Tolong! Suara teriakan terdengar dari atas tebing. Kom, itu semen, dia di atas. Teriak Ed. Tolong! Suara teriakan semakin menjauh. Kami bertiga terdiam, sejenak berpikir, mungkin benar itu semen. Ayo Kom, kita naik ke atas. Men, tunggu. Ajak Ed sembari meneriaki nama semen. Ed, jangan, kita harus turun. Kata Kom sambil menarik kaki Ed. Ed, please, kita harus turun. Gak usah dengerin itu, ayo turun. Kata saya memohon. Ed yang mulai berubah pikiran untuk turun, semakin memberontak untuk tetap naik dan mencari semen. Saya terharu melihat Ed begitu yakin itu semen. Terlihat juga Ed sangat peduli dengan keadaan rekannya, sampai membutakan jalan pikirannya. Ed, kita itu gak pernah teriak minta tolong. Sadar Ed, lo tahu kan, bagaimanapun keadaan kita semua, kita itu kompak, gak akan teriak minta tolong. Itu bukan rekan kita, sadar Ed. Kata Kom sambil terus menahan badan Ed yang akan naik menyusul suara itu. Pantangan kita adalah jangan pernah teriak meminta tolong, hanya teriak nama dan takbir saja. Akhirnya Ed mulai sadar dan mulai tenang. Tapi di mana semen, Bur? Di mana teman kita? Jangan ditinggalin semen. Kata Ed sambil menangis. Saya dan Kom mulai memeluk Ed supaya tenang. Kita harus turun, Ed. Gue yakin semen orang yang pintar. Kita tahu semen orang yang gak gampang nyerah. Dan dia tahu harus bagaimana sekarang. Kita tahu, ya, kita tahu siapa semen. Sambil terus menembuk pundak Ed. Sedangkan di sisi lain, Lia dan yang lainnya. Jauh, sadar jauh. Ini gue Tiwul jauh. Yang kuat ya jauh. Kata Tiwul sambil terus menekan luka di wajah Jawa. Dudung dan yang lain mulai meneriaki kami semua. Bur, Ed, Men, Mas. Gimana sih Jack? Si bewok mana? Akhirnya Tiwul dan yang lain baru menyadari beberapa kawan kita sudah tidak ada lebih dulu sebelum saya, Ed dan yang lainnya hilang. Jack sama bewok udah gak kelihatan dari tadi bang, pas kita kabur dari rumah. Jawab istri Ed sambil gemetar. Sialan, kenapa kejadian lagi sih? Bentak Dudung sambil melempar helmnya. Udah Dung, kita positif saja. Mungkin mereka sudah aman di depan. Berdoa saja, mereka semua baik-baik saja. Kata Adi sambil mengacak-acak tasnya, mencari kain untuk mengganti kain yang sudah berlumuran darah. Akhirnya, mereka semua menyerah dengan keadaan yang semakin terpuruk. Dikatakan Lia, saat itu sudah pasrah jika dia sudah tidak bisa pulang nantinya. Sambil terus melihat ke arah kemana tadi saya pergi. Dia terus berharap saya, Ed, Kom, Mas R, dan Semen bisa balik lagi ke mereka. Sedangkan saya, Ed, dan Kom akhirnya sudah mulai turun. Sekumpulan orang di bawah mulai terlihat dan Lia ada di antaranya. Itu mereka, Kom. Ayo. Kata saya sambil duduk terseok-seok menuruni tebing. Singkat cerita, saya, Ed, dan Kom sudah menemui mereka semua. Saya sangat sedih melihat keadaan Jawa. Dia butuh dokter. Telepon dokter, kita harus bawa dia ke rumah sakit. Dirasa situasinya sudah sangat darurat.
Akhirnya kami mencoba menghubungi polisi atau rumah sakit, karena Jawa sudah sangat butuh pertolongan. Namun kami hanya bisa pasrah saat semua HP tidak memiliki sinyal. Itulah mengapa Lia sendiri tadi sudah pasrah, karena dia tidak bisa menghubungi orang tuanya. Well, lu yang bawa motor, biar gue yang di belakang pegangin Jawa. Kita harus jalan sekarang, Jawa mulai kelihatan kritis, kata Adi sembari menggantikan posisi Tiwel yang sedang memangku Jawa. Tapi Mas R sama Semen gimana? Kata Dudung. Gak ada pilihan lain, Dung. Kita harus misah. Gue sama Tiwel bakalan nyari rumah sakit buat Jawa. Dan lu mau gak mau harus nunggu Mas R sama Semen di sini. Gak ada pilihan, kata Ed dengan nada tegas. Di, lo, Kom, Ucok, juga sama kawan perempuan cabut aja duluan. Gue, Pur sama Ed di sini. Nunggu Mas R sama Semen. Sekalian coba ngidupin motor Semen. Kita harus saling bantu, kata Tiwel. Saat sebagian akan pergi, saya cemas jika Lia harus semakin jauh dari saya. Kami semua berpamitan dari pasangannya. Hanya beberapa motor yang ditinggalkan untuk kami nanti menyusul mereka. Saya tahu Lia semakin berpikir mungkin saya sudah tidak peduli dengannya. Namun ini adalah keputusan yang terbaik. Mungkin saja Lia dan yang lainnya bisa cepat menolong Jawa. Woi, cabut-cabut, ayo jalan. Terlihat dua sosok dari kejauhan berlari sambil terus melambai-lambaikan tangannya. Kami semua kaget, itu Mas R dan Semen. Tiwel yang saat itu sudah mulai menyelam motor Semen akhirnya bisa menghidupkan mesinnya. Dengan cepat Tiwel menjemput mereka berdua dengan motor yang baru saja dihidupkan. Perasaan saya berubah saat saya sadar ada seseorang di belakang Semen dan Mas R sedang mengejar mereka. Dan ternyata bukan hanya saya, Ed juga melihat orang yang ada di belakang Mas R dan Semen. Sontak, kami langsung menghidupkan motor dan mengarahkan ke Mas R dan Semen. Gue gak peduli lu apa, gue matiin loh, kata Ed teriak sambil ingin menabrak orang itu. Ed sangat cepat menarik tuas gas, sampai-sampai bisa melewati kecepatan Tiwel yang lebih dulu akan menjemput Mas R dan Semen. Saya yang mencoba mengejar pun tidak bisa menyeimbangkan kecepatan motor Ed. Bahkan Ed benar-benar menabrak sosok itu dan ternyata sosok itu adalah hantu yang menghilang saat tepat berhadapan dengan motor yang dikendarai Ed. Akhirnya, kami bisa menjemput Mas R dan Semen. Dengan kecepatan kencang, kami mulai meninggalkan tempat mengerikan itu. Dalam perjalanan, ternyata Lia dan yang lain sudah tidak bisa terlihat di depan sana. Bahkan cahaya dari lampu motor pun bisa hilang di telan kabut yang mulai semakin tebal. Sisa kami berlima sekarang, saya dengan Mas R, Tiwel dengan Semen, dan Ed sendiri di depan sana membawa motor dengan terus menembus gelapnya kabut. Gimana Jawa, Pur? Tanya Mas R di perjalanan. Kom udah duluan bawa Jawa, kita doain aja biar cepat ketemu rumah sakit, jawab saya sambil terus menarik tuas gas. Sekitar beberapa meter, rumah-rumah warga mulai terlihat dengan lampu redup menyala. Satu persatu kami perhatikan rumah demi rumah. Ditakutkan rekan-rekan sudah mendapatkan pertolongan dari salah satu rumah warga. Tapi nihil, tak ada satupun rumah yang pintunya terbuka. Sampai jalan mulai semakin menanjak, kami terus saja memecut motor agar terus mau melaju. Sampai suatu ketika, jalanan di depan sana mulai lebih terang dari jalan sebelumnya. Bahkan saya melihat beberapa orang mulai terlihat menyeberang dari kiri jalan ke kanan jalan. Akhirnya ada keramaian juga, pikir saya. Saat itu Ed mulai memperlambat kecepatan motornya sambil terus memperhatikan keramaian yang cukup janggal menurut kami. Saya juga saat itu sudah tidak bisa berpikir jernih. Hah? Ini bukannya komedi putar, Pur? Celetuk Mas R. Saya sudah tidak bisa menjawab apa-apa dan mulai melambatkan motor sambil terus memperhatikan kerumunan orang di acara itu. Mana mungkin di tengah hutan ada komedi putar? Apakah makhluk halus juga suka ombak banyu? Di tengah keramaian kami berhenti sambil memperhatikan keanehan yang sangat tidak kami duga.
Beberapa orang seperti tidak memperdulikan keberadaan kami. Mereka tertawa, bermain dengan sanak saudaranya. Bahkan ada yang teriak kegirangan di atas permainan komedi putar. Apaan ini, men? Tanya Tiwul bingung. Semen hanya menggelengkan kepalanya, seperti tak mau untuk berkata-kata lagi. Ed yang saat itu berada di paling depan mulai turun dan seperti hanyut dalam kebingungan. Dia mulai berjalan dan seperti ingin masuk ke dalam keramaian. Saya dengan cepat turun dan menarik tubuh Ed. Ed, sadar Ed, sadar! Teriak saya sekuat tenaga sambil terus menggoyang-goyangkan tubuh Ed. Perasaan saya seperti dipermainkan. Perasaan sakit, sedih dan kecewa mulai terasa di hati saya. Entah kenapa dan dari mana, kami berlima seperti mulai dikerumuni orang-orang ini dan semakin membuat sesak nafas. Cerita meloncat ke Lia. Setelah beberapa lama Lia mengendari motor berbarengan dengan yang lain, tubuh Jawa terlihat semakin tidak bisa dikendalikan. Adi yang saat itu terus memegang tubuh Jawa mulai ikut bergetar karena tubuh Jawa kini sudah kejang-kejang. Kom yang saat itu sudah tidak bisa mengendalikan keseimbangan motor karena membonceng Jawa dan Adi, akhirnya harus tersungkur juga. Mereka bertiga akhirnya terjatuh. Lia dan kawan-kawan mulai berhenti dan menolong mereka bertiga yang sudah sangat lepek karena noda darah. Tolong, cepet tolong, angkat motornya. Astagfirullah ya Allah. Jeritan-jeritan kawan-kawan saling membantu menolong. Jauh, bangun Jauh, bangun! Teriak kawan. Kom yang saat itu langsung bangun dan mengangkat tubuh Jawa. Kini histeris karena ternyata Jawa sudah tidak bernafas. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat dan debar jantungnya sudah tidak bergerak lagi. Kami benar-benar kehilangan sosok Jawa, seorang pria baik hati yang setiap harinya dipenuhi senyuman, kini pergi mendahului kami. Saya minta doanya ya buat almarhum, beneran kangen soalnya. Semoga dia baca ini, aku kangen sama kamu. Baiklah, lanjut ke cerita. Lia juga bercerita kalau Adi juga sempat pingsan cukup lama, jadi keadaan sangat histeris. Para perempuan menangis sejadi-jadinya saat melihat tubuh Jawa mulai ditangisi Kom. Beberapa saat akhirnya saya terbangun di sebuah pohon besar. Ed, Mas Er, Tiwul, dan Semen juga ternyata sama seperti saya, tertidur di jalan. Mungkin kami pingsan. Saya tersadar lebih dulu karena memang tubuh saya tertindih Ed. Mungkin karena sesak, akhirnya saya tersadarkan. Ed yang waktu itu memang lebih dekat dengan saya. Dialah orang pertama yang saya bangunkan, disusul Tiwul, Mas Er, dan Semen. Tanpa basa-basi, akhirnya kami langsung menyalakan motor dan buru-buru pergi dari sana. Penampakan keramaian hilang saat kami semua sadar dari pingsan. Ed yang memang dari awal melaju lebih dulu, membuat kami akhirnya saling mengejar. Singkat cerita, kami berlima sampai di sebuah desa kecil. Keadaannya tidak begitu sepi, karena ada beberapa orang yang sedang berdiri di sebuah pos ronda. Ed yang saat itu lebih dulu menemui warga langsung menanyakan rekan-rekan kami yang tadi lebih dulu jalan. Pak, permisi, numpang tanya. Tadi lihat motor iring-iringan lewat sini. Tanya Ed. Saat itu beberapa warga kompak menjawab tidak. Bahkan mereka sendiri sore di pos tidak melihat orang lain lewat. Hanya beberapa truk, itu pun mengangkut sayuran, bukan orang. Mereka semua hilang di gelapnya malam. Kami berlima hanya tertunduk lesu mendengar penjelasan warga. Harusnya Jack atau Lia bisa warga lihat saat melintas. Jika memang benar mereka sendiri sore sudah di sini. Sedangkan jalan keluar hanya jalur inilah satu-satunya yang bisa dilewati. Pak, apa di sini ada rumah sakit? Sebenarnya teman kami ada yang akan dibawa ke rumah sakit. Takutnya mereka ke rumah sakit dan gak sempat lewat sini. Kata Mas R bertanya pada salah satu warga. Maaf mas, rumah sakit hanya ada di bawah sana. Itu pun tidak ada jalan lain selain lewat sini. Mending mas telepon dulu, pastiin mereka di mana. Jawab warga yang mulai ikut panik. Saat mendengar kata telepon,
Saya langsung mencari HP. Mungkin di sini sudah ada sinyal telepon, pikir saya. Mencoba beberapa kali menelpon Lia, tidak ada respon apapun, bahkan tersambung pun tidak. Mas R, Semen, dan Ed juga Tiwel terus menelpon kawan-kawan yang lain, namun tetap tidak ada yang tersambung. Sampai akhirnya, salah satu warga menyodorkan HP-nya untuk kami gunakan menelpon kawan-kawan. Pakai HP saya saja, Mas. Di sini jaringan internetnya nggak bisa digunain, jadi telepon biasa saja, kata salah satu warga sambil menyodorkan HP Nokia jadul. Ed langsung mengambil kesempatan itu dan langsung mengetik beberapa nomor, lalu menghubungi nomor itu. Saya tidak tahu siapa yang Ed telepon, yang pasti nomor itu salah satu dari kawan yang sedang kita cari. Beberapa kali Ed menelpon masih saja tidak tersambung. Bahkan beberapa nomor sudah ia hubungi, tetap saja tak ada yang terhubung. Sampai pada nomor yang terakhir Ed hubungi. Sekilas Ed mendengar nomor itu bisa dia hubungi. Namun suara dari telepon itu kurang jelas, seperti suara HP yang disimpan di kantong celana. Akhirnya Ed menutup telepon itu dan mengulang nomor terakhir yang baru saja ditelepon. Halo, Jack, di mana lu, Jack? Halo? Kata Ed sambil menempelkan mulutnya di tempat speaker HP. Terdengar dari HP jadul itu, hanya ada suara kresekan seperti suara daun kering yang diremas-remas. Namun menurut Ed, suaranya sangat jelas kalau itu Jack yang sedang meminta tolong karena dia jatuh ke jurang. Padahal kami tidak mendengar suara lain selain daun kering. Warga pun bingung melihat tingkah Ed. Beberapa detik setelah Ed terus berbicara sendiri di telepon itu terputus. Jack, halo Jack, gimana ini, Mas? Tanya Ed pada Mas R saat telepon terputus. Pak, ada nomor HP yang bisa dihubungi, Pak. Kami butuh polisi atau siapapun yang bisa bantu kita, Pak. Kata saya memelas. Pak Suharja telepon, Mang, kali bisa bantu. Sahut salah satu warga pada pemilik HP. Ed saat itu langsung memberikan HP pada si bapak pemilik, dan si bapak langsung menghubungi Pak Suharja. Pak Suharja sebagai babinsa di desa itu, dia orang yang baik, sering menolong warga sini. Dia juga sebagai anggota militer, jadi mungkin bisa mengarahkan beberapa temannya jika memang keadaannya sangat darurat. Singkat cerita, Pak Suharja datang dengan sepeda motor trailnya. Pak Suharja langsung mengenalkan diri pada kami dan menanyakan segala sesuatu tentang kami. Pak Suharja juga mengarahkan warga supaya ikut mencari. Karena menurut Pak Suharja, ini keadaan genting setelah kami menceritakan keadaan Jawa. Bahkan Pak Suharja memanggil bantuan pada Koramil melalui HT-nya. Bandung Barat, 86 laporan, ganti. Bandung Barat, masuk Koramil, ganti. Dimohon bantuannya. Pokoknya begitulah. Setelah beberapa lama kami mendapat arahan dari Pak Suharja, akhirnya kami dibagi menjadi beberapa kelompok. Karena Ed kekeh dengan situasi Jack dulu yang katanya masuk jurang. Akhirnya Ed, Semen, dan Pak Suharja dan beberapa warga mencari ke arah jalan kami datang. Sedangkan saya, Mas R, dan Tiwel, dan beberapa warga mencari ke arah depan. Takutnya kawan-kawan memang sudah melintas jalan ini. Namun warga tidak ada yang tahu berapa anggota Koramil nanti akan dibagi-bagi juga untuk membantu dan akan menyusul kami. Kami pun langsung berpisah untuk mencari keberadaan Lia dan yang lain. Sedangkan tim Ed dibantu Pak Suharja meyakini jika benar Jack masuk jurang. Maka Pak Suharja tahu di mana jurang yang sering memakan korban. Jurang itu cukup dalam, namun banyak juga korban tidak sampai meninggal setelah terjatuh ke jurang itu. Jadi jika Jack benar masih bisa ditelepon, berarti Jack masih selamat, atau setidaknya sedang kritis. Saya terus menelusuri jalanan dibantu warga. Kini pencarian semakin ramai dan banyak warga malah sangat lebih teliti mencari kawan-kawan. Mungkin sudah terbiasa berkendara di bibir jurang. Mereka sengaja mencari di kedua arah antara jalanan datar dan bergantian menengok ke bawah jurang. Mas, menurut sampean ada yang kenal daerah sini nggak? Tanya salah satu warga. Ada, Pak. Teman saya orang Bandung,
Cuma rumahnya masih jauh kalau dari sini. Jawab Tiwal. Kami sekarang sedang berjalan menelusuri bawah bukit. Karena ada jalan yang sedikit menyerong. Ditakutkan jika kawan-kawan salah memilih belokan maka akan turun ke bukit. Coba Mas telepon lagi temennya. Mungkin sudah bisa ditelepon. Kata si bapak. Dari tadi saya coba terus teleponin mereka. Tapi masih belum bisa Pak. Apa kita telusurin jalanan aja terus Pak? Saya takut yang lain masih jalan di depan. Jawab Mas R. Akhirnya kami sepakat untuk menelusuri jalanan saja. Saat kami akan bersiap melanjutkan perjalanan, sebuah mobil dengan lampu safety biru mendekat dari kejauhan. Itu mobil Koramil Mas. Kata si bapak memberitahu. Saat mobil itu berhenti tepat di depan kami, salah satu warga langsung mendekati mobil dan berbicara dengan si sopir. Si bapak menceritakan kejadiannya pada si sopir, sambil menunjuk-nunjuk kami. Saya melihat mobil itu diisi 3 orang di dalam. Mungkin itu orang Koramil, karena mereka memakai kaos loreng. Mas, temennya berapa orang yang belum ketemu? Tanya petugas Koramil. Saya yang bingung karena masih panik, hanya menghitung sisa dari kami berlima. 25 orang Pak. Jawab saya. Semuanya berboncengan motor. Salah satu dari mereka kritis. Saut Tiwal. Tanpa babi bu, bapak-bapak Koramil itu langsung tancap gas, seperti langsung tahu harus bagaimana. Setidaknya orang Koramil ikut bantu Mas. Jadi peluang cepat ketemu besar. Kita telusuri jalanan, jangan terlalu terburu-buru. Anggap saja mobil itu yang ngejar motor, kita yang pantau jalanan. Kata si bapak menjelaskan. Di sisi lain, Semen dan Ed. Mas, kira-kira ingat tidak baju yang mereka pakai? Supaya kita bisa cepat menyirikan warna. Kata Pak Suharja. Jack pakai jaket hijau tua, terus Bewok pakai jaket hitam. Jawab Ed sembari menyorotkan senter ke dasar jurang. Wah, susah lagi, warna pakaiannya gelap. Saya minta 2 orang turun ke bawah sana. Cuman jangan terlalu bawah. Sejelas senter aja, biar kita nggak buang-buang waktu kalau nggak ketemu di sini. 2 orang warga langsung turun tanpa ditunjuk, karena mereka memang memahami trek di sini. 2 orang itu sangat cepat menuruni tebing. Ed yang saat itu yakin Bewok ada di bawah sana, langsung ikut turun mengikuti 2 orang warga itu. Salah satu warga yang berada di atas, bahkan jauh dari titik pencarian, mulai memanggil Pak Suharja. Komandan, di sini nih, ada motor di bawah. Teriak si bapak itu. Semen dan Pak Suharja langsung mengecek penemuan salah satu warga yang menemukan motor di bawah jurang. Mana Pak, mana? Tanya Semen cemas. Sambil terus menyoroti sebuah ban, si bapak mulai menunjuk-nunjuk. Itu Mas, itu bannya. Nah, itu bodi motor nih. Si bapak menjelaskan titik-titik motor. Semen yang langsung paham itu motor Jack langsung meminta ditemani ke bawah. Pak, bantu saya ke bawah Pak, ayo Pak. Kata Semen sambil melepaskan tas gendongnya. Kasih tahu yang di sana ada motor di sini. Bilang jangan ada yang turun dulu ke sana. Biar pencarian di titik ini dulu, karena udah ada motor di sini. Instruksi dari Pak Suharja. Salah satu warga menemui Ed yang masih mencari di titik awal. Menurut Semen, motor Jack saat itu tersangkut di salah satu akar pohon dengan posisi menghadap ke bawah. Awalnya warga mencoba nurunin motor, tapi Pak Suharja ikut turun dan menyuruh warga agar lebih baik mencari korbannya saja. Posisi tragis. Kata Pak Suharja. Korban ditemukan pas di atas batu. 2 korban, 1 laki-laki dan 1 perempuan saling berpegangan tangan. Dengan posisi korban laki-laki separuh badannya ada di bawah. Jadi waktu itu Jack masih saja memegang tangan pacarnya sampai dia meninggal kehabisan darah karena mengalami tusukan di jantungnya. Bahkan benda itu masih menancap di dadanya. Sedangkan perempuan, kata Pak Suharja, sepertinya langsung meninggal di tempat karena mengalami patah tulang hampir di semua tubuhnya. Waktu kita ngabarin keluarganya, ya Allah, saya bingung mau ngomong apa sama ibunya. Waktu itu saya ingat, waktu nganter jenazah Jack ke rumahnya. Waktu itu beneran saya ikhlas kalau harus dituduh tersangka atau apapun.
terus dijebolin ke polisi. Ya Allah. Balik ke cerita. Saat ditemukan Jack dan pacarnya, saya dan Mas R belum diberitahu. Kami masih terus nyari di sepanjang jalan. Bahkan saya dan Mas R waktu itu belum tahu kalau sebenarnya sudah 2 kawan kami meninggal. Kita itu masih positif saja, karena ya paling hilang biasa terus ketemu lagi. Ya kayak pengalaman sebelum-sebelumnya gitu. Hilang di tengah hutan, susah ditemuinya, pakai ritual besoknya bisa ketemu. Dan gak sampai meninggal. Saya, Mas R juga Tiwel mulai menuruni jalan yang sepertinya sudah mulai turun. Belum ada kabar sama sekali. Sampai terlihat salah satu warga menerima telepon dari seseorang. Dia memakai bahasa Sunda. Namun karena jaraknya yang jauh dan suara knalpot yang lumayan bising, saya tidak mendengar apa yang dibicarakan. Bahwa si bapak itu terlihat pergi saat saya mencoba mendekatinya. Saat itu saya positif saja. Mungkin keluarga si bapak ingin beliau pulang karena sudah tengah malam. Setelah menelpon, si bapak itu mulai bertingkah aneh. Saya yang sudah biasa berbaur dengan orang aneh mulai curiga. Ada sesuatu yang disembunyikan si bapak. Saya mulai bertanya keadaannya. Dia hanya menjelaskan bahwa yang tadi menelponnya itu temannya yang ikut Pak Suharja. Saya mulai mencecar banyak pertanyaan perihal pencarian di sana. Si bapak hanya menjawab, Pak Suharja mau bergabung dengan kita supaya bisa melakukan pencarian bersama, dan kita disuruh menunggu di sini. Hanya itu jawaban si bapak. Namun saya tetap curiga pada si bapak. Hampir 1 jam kita menunggu. Pak Suharja masih belum datang juga. Sambil terus mencari di bawah-bawah jurang, saya mulai tidak betah karena terus memikirkan Lia. Sambil menahan kesal, saya sebat, berharap sedikit lebih tenang menunggu dan saling tunggu. Saya yang menghadap ke arah lain tidak melihat sebuah ambulan yang mulai mendekat ke arah kami. Sampai sekelebatan lampu ambulan mulai berkelebatan di atas pepohonan. Dan benar itu ambulan. Seketika pikiran saya langsung buyar. Mas R dan Tiwel mulai saling bertatapan tepat di depan saya. Bulu kuduk saya waktu itu sangat merinding. Saya tahu sudah ada yang ditemukan. Dengan cepat pelukan dari belakang mulai merangkul saya. Mungkin 2 orang warga seperti ingin menenangkan saya. Sabar Mas, ini takdir yang maha kuasa. Kita cuma bisa bersabar. Ikhlasin ya Mas. Bisik si bapak dari belakang. Saya langsung tahu maksudnya. Pasti ada yang sudah ditemukan dan gak selamat. Mobil ambulan beriringan dengan motor di belakangnya. Saya melihat persis itu semen. Pas mobil itu berhenti, saya lihat di dalam ada Ed yang sedang mengusap-usap jenazah yang tertutup jaket-jaket. Waktu itu gak ada rasa sedih, cuman kayak nyesek aja dada saya. Rasanya tuh kayak pengen banget nonjok sesuatu gitu. Kesel, jengkel, sesek, campur aduk. Bapak-bapak terus-terusan menyadari saya buat istighfar, ikhlas. Pokoknya hal yang paling gak saya terima saat itu. Anjir, itu teman saya. Dia itu gak pada paham rasanya gimana. Nahan sesek itu sakit banget. Apalagi ngeliat Tiwel, Mas R sama Semen nangis pelukan. Diluapin sama-sama. Tapi saya disuruh sabar dan ikhlas. Mau gimana lagi nahannya. Coba pas Ed ngebuka penutup muka Jack. Kalian bayangin saja sendiri. Temen kita kan lagi asik-asiknya nyambung. Udah banyak rencana, besok gini besok gitu. Sakit pokoknya. Singkat cerita, mau tidak mau kami berlima menerima takdir Tuhan. Kini Jack dan teman perempuannya, Anggi nama asli, kembali ke Tuhan Yang Maha Esa. Pak Suharja juga mendengar kabar dari beberapa warga di depan desa sana. Katanya ada yang melihat segerombolan orang lewat memakai motor. Tim yang sudah ada di desa mengindikasi bahwa sepertinya itu kelompok kami. Jadi titik pencarian digeser semakin jauh ke depan. Jujur, saya frustasi banget mikirin Lia. Gimana keadaannya sekarang? Saya cuman ngelamun pas dibonceng warga, mikirin semoga dia selamat. Semua yang belum ketemu selamat semua, itu doa saya. Jalanan semakin menurun, kondisinya mulai sedikit gerimis.
Saya lihat Mas R dan Tiwul sama kondisinya pada dibonceng. Semen di belakang dibonceng Pak Suharja. Singkat cerita, hujan mulai deras. Kami semua mencari tempat teduh. Warung kecil jadi pilihan cepat daripada basah kuyup di tengah malam. Pak Suharja langsung masuk mobil ambulan bareng semen. Saya sempat bilang langsung saja bawa almarhum ke rumah sakit. Tapi Pak Suharja bilang nanti saja kita bebarengan ke sana. Kesel awalnya, tapi pas Ed ngasih saya kode biar ikut saja kata Pak Suharja, saya langsung diem, terus balik lagi ke warung. Saya tanya sama bapak-bapak yang lain. Katanya Pak Suharja mau lewat Majalaya, biar sekalian gak putar-putar jalan. Lagian kalau ambulan langsung putar balik, takutnya ada korban lagi yang ditemuin daerah sini. Kan putar balik lagi ke sini memakan waktu. Sedangkan desa hanya punya ambulan 1 unit. Tapi jujur, melihat Pak Suharja juga bapak-bapak dari Koramil, ditambah lagi warga, saya benar-benar berterima kasih. Mereka benar-benar ikhlas membantu, bahkan sampai hujan-hujanan. Singkat cerita, hujan malah semakin deras. Di pikiran saya, ya Allah, gimana sama Lia? Nah, awas licin Pak. Teriak salah satu warga ke arah jalan. Waktu itu saya langsung ingat mobil truk itu. Sontak saya berdiri dan memanggil sopir truk itu. Bang! Teriak saya memanggil sopir truk. Cuman sepertinya sopir truk itu nggak mendengar teriakan saya. Truk itu terus saja berjalan kencang melewati kami. Bahkan ambulan di depannya tidak dihiraukan. Mas R dan Tiwul yang masih ingat truk itu langsung berlari seperti ingin mengejar truk itu. Tapi si sopir terus melajukan mobilnya sangat kencang. Siapa Mas? Salah satu warga berteriak. Itu, truk yang tadi bantu kita semua Pak. Takutnya dia tahu di mana teman-teman kita. 2 warga langsung naik motor dan membonceng Mas R dan Tiwul, terus mengejar truk itu. Saking panik, saya langsung hidupin motor terus ikut ngejar. Cuman beberapa meter, akhirnya truk itu mau berhenti. Saya yang waktu itu sedikit terlambat, hanya mendengar sopir itu marah-marah. Saya bawa orang banyak di bak belakang. Orang-orangnya udah kritis. Saya harus buru-buru ke rumah sakit. Bentak sopir. Tiwul yang mendengar itu langsung naik ke atas bak mobil, langsung histeris memanggil-manggil Jawa. Jawa! Teriak Tiwul. Saya langsung naik dan buru-buru mencari Jawa. Di dalam bak, Jawa, Adi, Dudung, Ucok, Ari, beberapa rekan perempuan tergeletak di dalam bak mobil. Saya langsung histeris melihat mereka seperti ikan basah yang bergeletakan. Banyak noda darah di antara mereka. Mereka tidak sadarkan diri. Para warga mulai membuka bajunya supaya menjadi payung untuk kawan-kawan yang terkulai lemas. Teriakan-teriakan di dalam bak mobil semakin kencang. Buka baju, ikat, tarik. Satu persatu, para warga membantu kawan-kawan kami supaya tidak terkena air hujan. Tiwul sudah bertemu istrinya langsung menangis sejadi-jadinya. Mas R juga mulai teriak-teriak meminta tolong. Tolong Pak, bantu Cici dulu. Cici Alia, nama asli. Saya hanya bisa memeluk Jawa sangat kencang karena Lia tidak ada di tumpukan tubuh kawan-kawan. Kamu di mana iya? Aa kangen kamu. Saya mau bantu mereka Pak. Kasihan mereka Pak. Jangan halangi saya Pak. Tolong Pak, kasihan mereka. Rintih si sopir seperti sangat terpukul karena tidak bisa membantu kawan-kawan kami. Dokter di ambulan mulai bergantian mengecek keadaan kawan-kawan kami. Di sini saya berusaha tegar sambil mengangkat beberapa rekan untuk duduk menyandar di dinding bak kayu. Saya nangis gak kuat. Jujur, mata saya gak bisa jauh dari Jawa. Dia sudah seperti kakak saya. Mungkin saya lebih tua 1 tahun, tapi menurut saya, dialah seorang kakak yang bisa saya banggakan. Mukanya kini penuh luka sobek, tapi itu tidak membuatnya terlihat menakutkan. Karena sampai saat ini pun, Jawa masih tersenyum. Mobil bantuan dari Koramil akhirnya datang menyusul. Setelah beberapa orang dimasukkan ke dalam ambulan,
Akhirnya mobil Koramil mulai dijejali kawan-kawan kami yang masih belum diketahui keadaan sebenarnya. Semua orang yang ada di sana saling membantu, termasuk Pak Suharja yang mulai basah kuyup saling menggotong. Begitu juga sang supir yang terus histeris meminta kabin depannya dibuka karena ingin ikut membantu membawa kawan yang tersisa. Satu persatu mobil mulai berjalan. Mobil ambulan mulai berjalan dengan suara sirine yang memecah kesunyian malam. Saya masih belum menemukan keberadaan Lia. Dengan beberapa warga yang masih menunggu saya untuk ikut mengiringi mobil, saya masih melamun di tengah jalan. Rasanya masih mau tetap di sini menunggu Lia. Dia pasti lewat sini nanti. Saya tunggu di sini, Pak. Masih ada orang lain yang harus saya tunggu di sini. Teriak saya pada beberapa warga yang sendiri tadi membantu evakuasi. Saya putuskan akan menunggu di sini, walaupun saya sudah tidak tahu lagi akan seperti apa nanti. Saya kepalang janji sama dia, wisudanya beberapa bulan lagi, dan saya berjanji saya akan melamarnya setelah itu. Janji itu baru saya katakan 2 hari lalu pas dia ulang tahun. Mas, tapi hujannya semakin deras. Mas, kita semua sama sedih. Mau bagaimana lagi? Sekarang Mas nunggu di sini, belum tentu orangnya ada di sini. Gimana kalau orangnya ada di sana? Kalau Mas tetap mau nunggu di sini, kita bantu, kita temani sampai Mas bosan di sini. Tapi ini hujan, Mas. Ayo, Mang, tarik badannya si Mas, paksa saja. Beberapa orang mulai menarik badan saya kembali meneduh di warung. Di sini jujur, ya awalnya saya punya pemikiran bahwa ternyata Tuhan itu memang tidak ada. Atau bahkan Tuhan memang suka pertunjukan manusia yang dihancurkan. Saya mulai mempertanyakan pertolongan Tuhan, tapi malah semakin memberikan pukulan-pukulan telak pada diri saya. Bagaimana tidak, bertahun-tahun saya hidup sendiri tanpa keluarga, tanpa saudara, tak ada yang peduli dengan saya. Semenjak saya lahir, saya hanya meminta orang lain dihadirkan dalam hidup saya. Dia mewujudkan itu, tapi waktu itu dia langsung merampas semuanya. Cerita ini kisah nyata yang membuat saya kafir sementara, di mana mental saya terus dipukul, ditempa. Bahkan bukan dijadikan pisau tajam, tapi hanya dijadikan debu. Mungkin saat itu saya belum melihat Lia, tapi saya sudah yakin dia yang di atas yang bernama Tuhan sudah mengambilnya. Dan kini sedang tertawa terbahak-bahak melihat saya makin hancur. Jangan ikuti pikiran saya ini, karena Tuhan akan selalu benar. Kafir, terkutuk sekali saya. Walaupun belum sembuh sepenuhnya, setidaknya saya terlalu terluka. Waktu itu dengan badan yang semakin menggigil dan mata yang mulai kunang-kunang, semuanya gelap. Suara peralatan rumah sakit membangunkan saya yang ternyata sudah terpasang selang oksigen. Saya langsung bangun dan mencari kawan-kawan lain. Waktu itu cuma ada warga yang tadi membantu evakuasi sedang menunggu saya di lobi rumah sakit. Saya langsung berlari dan menanyakan di mana rekan-rekan saya dirawat. Si bapak hanya kaget melihat saya sudah baik-baik saja. Bapak itu langsung mengajak saya berlari dan masuk ke salah satu ruangan, di mana hanya beberapa kawan yang sedang terbaring, dengan segala peralatan menempel di semua bagian tubuh mereka. Tak ada Jawa, tak ada Lia. Di mana yang lain, Pak? Si bapak itu langsung menarik saya dan terus masuk ke lorong paling belakang. Dia terus mengobrol dengan dokter dengan bahasa isyarat, sepertinya meminta izin untuk masuk ke ruangan yang baru saja ditutup dokter itu. Di sana ada Jawa, Jack, Dudung, Adi, Kom, Fitri, Cici, Anggi, dan Siti. Mereka ditandai di setiap pergelangan kakinya dengan nama dan usia. Saya sudah tidak bisa menahan tangis. Kini mereka hanya terbujur kaku di depan saya tanpa bisa saya bantu sama sekali. Saya keluar dari ruangan itu dan mulai melihat mereka semua tersenyum di depan saya. Mereka pasti sudah sangat bahagia di sana sekarang. Dokter itu mengatakan pada saya, masih ada yang harus kita perjuangkan. Mereka semua masih mencari yang lain.
Kamu harus kuat. Teman-teman kamu balik lagi ke sana karena mereka yakin ketika kamu yakin. Jadi jangan sampai mereka menyesali apa yang mereka yakini tentang keyakinan kamu. Itulah yang masih membuat saya yakin Lia, Bewok, Sinta, Apon masih nunggu kita di sana. Saya langsung berlari keluar mencari si bapak. Pak, tolong saya. Satu kali lagi, antar saya ke tempat Pak Suharja. Saya harus bantu mereka. Si bapak seperti biasa langsung menarik badan saya keluar dari rumah sakit dan langsung masuk ke tempat parkiran motor. Entah ketebasan atau ia hanya malaikat yang diutus untuk menuntun saya kembali ke tempat pencarian. Lelaki dengan pakaian lusuh itu selalu membantu saya. Kini dia mengantar saya ke tempat pencarian, di mana kami semua berteduh di warung kecil yang hampir roboh kemarin. Di mana yang lain, Pak? Antar saya ke teman-teman saya saja. Saya mau membantu cari kawan saya yang belum ditemukan. Cepat antar saya. Kalau Bapak nggak mau, saya bisa cari sendiri, kata saya dengan nada mulai kesal. Akhirnya saya pergi dari situ dan meninggalkan bapak-bapak itu. Sambil terus berjalan, pandangan saya mulai mencari ke seluruh pelosok hutan. Semakin jauh saya berjalan, semakin saya kecewa dengan keadaan. Lagi dan lagi, mental saya mulai down. Saya gampang tidak sadarkan diri. Bahkan beberapa kali saya mencoba ikut misi pencarian. Saya hanya berujung di ruang rawat. Sampai suatu hari, saya dilarang ikut pencarian, tapi diminta untuk mengantarkan beberapa jenazah kawan-kawan saya ke rumah orang tua mereka. Ditemani beberapa anggota polisi, saya meminta maaf pada orang tua almarhum. Ed juga disuruh menemani saya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Cacian, makian, didoakan mati, saya telan bulat-bulat. Karena saya tahu, saya hanya mendapat cacian, sedangkan mereka harus mendapatkan salah satu keluarga mereka meninggal. Dan itu lebih pahit ketimbang cacian. Setiap satu jenazah sampai di rumahnya, maka semakin hancurnya saya melihat ibu-ibu mereka menangis, mengetahui anak-anak mereka harus pulang dengan keadaan kaku. Tangisan para orang tua almarhum membuat saya selalu bertambah depresi. Bahkan saya pernah ingin mengakhiri dengan satu lompatan tinggi di rumah sakit. Tapi Ed terus saja menjaga saya dan menempel saya agar bisa tegar sama seperti dia. Yang sama sudah kehilangan istri tercintanya di tragedi ini. Saya hanya tenang ketika obat-obatan mulai saya telan. Namun itu tidak membuat saya percaya lagi dengan adanya Sang Pencipta. Saya harus banyak dipaksa tidur, bukan dipaksa untuk menerima kenyataan. Sampai suatu keajaiban mulai datang saling bergantian. Suatu hari di meja makan, nada dering ponsel terdengar nyaring. Dengan cepat saya genggam. Itu Mas R. Sudah 2 hari ini dia tidak mengabari pencarian. Halo Mas. Dengan nada cemas, saya selalu berharap mereka dapat kabar baik dari langit. Lu di mana, Bur? Tanya Mas R. Masih di rumah Pak RT. Jawab saya. Tunggu di situ, gue jemput lu. Awas jangan kemana-mana. Geretak Mas R karena mungkin saya sudah menjadi anak kecil yang bodoh. Saya, Mas R, Ed, Tiwel, juga Semen masih di desa dekat lokasi pencarian. Sudah hampir 3 minggu kami tinggal di rumah-rumah warga. Supaya bisa membantu tim pencari, warga dan para aparat desa saling bergantian untuk mencari sisa kawan kami yang belum ditemukan. Kami berlima juga sudah mendapatkan izin untuk cuti selama pencarian berlangsung. Bahkan, bantuan dari perusahaan terus mengalir demi lancarnya pencarian. Tak lama, mobil investigasi desa berhenti di depan rumah Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT. Terdengar salam dari luar rumah. Saat itu, Pak RT memang tidak ada di rumah. Dia sedang ada rapat di kelurahan. Jadi hanya ada saya di rumah ini. Waalaikumsalam. Pak RT di kelurahan, Pak. Jawab saya setelah melihat seorang laki-laki yang tadi mengetuk pintu. Oh, AA. AA bisa ikut kita ke tempat pencarian? Kata laki-laki itu seraya mengajak. Namun dari kejauhan, sosok Mas R keluar dari mobil.
Dia langsung berlari menuju saya dan langsung memeluk saya. Kita dapat harapan, Pur. Kita dapat harapan, kata Mas R sambil terus memeluk saya. Lihat ini, lihat. Saat itu, Mas R langsung menyodorkan sebuah rekaman di mana seorang laki-laki sedang duduk menunduk di samping pohon. Disambut dengan suara teriakan si perekam. Kita punya harapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu, kamera itu menyorot muka pria yang menunduk itu. Dia Apon. Apon, Mas. Itu Apon, Mas. Masya Allah, itu Apon, Mas. Histeri saya sambil menunjuk rekaman itu. Gak cuman itu. Pokoknya lu harus fokus, paham? Lu harus kuat. Bagaimanapun keadaan mereka, lu harus terima. Yang penting sekarang, mereka mulai kita temui, paham? Kata Mas R sambil terus meremas kedua pundak saya. Udah, ayo kita ke sana. Gue janji, gue gak akan bikin masalah lagi, Mas. Gue janji. Kata saya. Singkat cerita, kami semua sudah ada di tempat ditemukannya Apon. Namun kami harus ekstra hati-hati karena jalur menuju Apon benar-benar ada di bawah jurang. Bahkan saya bisa melihat para warga sedang berkumpul di bawah sana. Namun sosok Apon tidak begitu jelas dari atas ini. Kami berdua ditemani beberapa warga mulai menuruni tebing yang sangat curam. Bahkan beberapa kali kami hampir terjatuh karena memang jalur yang sangat sulit. Ditambah tali-tali yang sudah mulai berlumut, membuat tali menjadi sangat licin saat dipegang. Sampai akhirnya saya dan Mas R sampai di kerumunan orang. Pon, panggil saya. Saat itu warga mulai memperlihatkan Apon yang sedang makan mie instan. Dia sedang dipeluk Ed dari belakang. Saya dan Mas R benar-benar terharu melihat Apon yang masih baik-baik saja. Kami semua hanya bisa memeluk Apon dan tidak bisa berkata apa-apa. Terlihat Apon sangat syok. Dia seperti tidak mengenali kami bertiga. Pon, ini gue Ed. Ini Mas R. Ini... Satu kata terakhir terpotong karena Apon langsung mengenali saya. Burhan, kamu Burhan. Apon langsung memeluk saya. Dia mulai ingat siapa kami. Di sini kami hanya saling menangisi keadaan. Tiwal yang saat itu datang terakhir hanya jatuh terduduk lemas melihat sosok Apon yang sudah ditemukan. Sambil terus menghapus air matanya, Tiwal langsung mengucapkan takbir yang menggema di dalam hutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah Apon mulai kondusif, Ed dan para warga saling membantu untuk mengangkat tubuh Apon yang masih lemas untuk dibawa ke atas sana. Saya, Mas R dan para warga mulai menelusuri kemungkinan lain yang ditemukan warga tadi pagi. Semen yang masih terus mencari keberadaan kawan yang lain sebenarnya hanya mendengar saja bahwa Apon sudah ditemukan. Semen yang saat itu sudah sangat jauh menelusuri hutan, tidak sempat menemui Apon. Singkat cerita, Semen bisa menemukan Bewok, Lia, dan Ika. Mereka ditemukan sedang membuat tenda di dekat sungai. Semen langsung berlari menemui mereka, namun mereka bertiga tidak mengenali Semen sama sekali. Bewok yang saat itu merasa Semen orang jahat langsung mengusir Semen dengan mengacungkan balok kayu. Wok, ini gue Semen, Wok. Gue temen lu, kata Semen sambil terus menangis pukulan balok kayu dari Bewok. Lalu warga pun mulai berteriak. Kami bantuan, Mas, kami bantuan. Bewok langsung sedikit percaya dengan warga. Kami datang mau menjemput kalian. Kami mau bantu kalian, Mas. Tenang ya. Bewok langsung membuang balok kayu yang sendiri tadi diayunkan ke arah Semen. Wok, ini gue Semen. Kita harus pulang, Wok. Yang lain nunggu kalian semua di atas. Akhirnya Bewok benar-benar lemas dan roboh tepat di hadapan warga juga Semen. Mungkin Bewok saat itu benar-benar kelaparan dan dia punya tanggung jawab dua perempuan yang harus dia lindungi. Dengan mental yang down, Bewok terus waspada pada apapun atau siapapun demi keselamatan mereka bertiga. Saat Bewok mulai dievakuasi, Semen menemukan Lia dan Ika sedang bersembunyi di dalam tenda sangat ketakutan. Sama halnya seperti Bewok,
Dua perempuan itu pun tidak mengenali semen dan malah takut saat akan didekati. Namun tidak segalak Bewok. Dua perempuan ini hanya diam dan menolak saat akan diberikan selimut besar untuk menjaga mereka tetap terjaga hangat. Lia, Kah, ikut kita ya. Kita pulang ke rumah ya. Ajak Semen sambil meneteskan air mata. Singkat cerita, di depan sana saya bisa melihat lagi perempuan yang selama ini saya impikan. Rasanya seperti mimpi. Perempuan itu kini sangat kumel, dekil, tapi saya sangat mencintai semua tentang dia. Beberapa kenangan kemarin membuat saya terurai air mata. Lihatlah mata indah yang pernah saya tatap pertama kali. Bola mata itu yang membuat saya sangat gila. Syukurlah, senyum termanis itu masih tersisa saat ini. Karena senyum itulah yang selama ini membuat saya bertahan dari semua tekanan mental. Saya langsung memeluk perempuan yang kini asing di depan saya. Bahkan ia mulai meronta ingin dilepaskan dari pelukan yang sudah saya rindukan. Pur, yang sabar Pur, mereka butuh proses, kata Semen sambil memeluk saya dan Lia. Dalam perjalanan evakuasi, saya terus memeluk Lia. Tali-tali dari atas sana mulai pelan membantu menarik tubuh saya dan Lia, supaya bisa berjalan naik ke atas. Kening yang pernah saya cium dulu, kini sudah kembali bisa saya cium. Bau harum kerudungnya masih seperti dulu, walaupun semakin banyak bau lain menempel di kerudungnya. Tapi saya masih mengenal parfum Lia. Terima kasih Tuhan, Kau jaga berlian ini tetap utuh. Terima kasih Wok, lu jaga Lia sampai lu gak sadar. Lu yang malah roboh. Terima kasih saudaraku. Singkat cerita, Bewok, Ika, Apon juga Lia sudah ditangani oleh dokter. Mereka mulai tersenyum saat didekati. Walaupun mungkin proses pengembalian ingatan mereka akan lama. Saya akan terus menunggu Lia dan berjanji sekali lagi setelah ini, saya akan terus di sampingnya sampai ia benar-benar pulih dan bisa bersama-sama lagi. Kami sudah menghubungi keluarga Apon, Bewok, Ika, juga Lia. Orang tua mereka bersedia datang ke Bandung untuk kesekian kalinya. Tapi usaha kita kali ini berbuah manis. Mereka akan benar-benar bertemu dengan anak-anaknya. Di rumah sakit dan masa pengenalan diri, Apon mulai banyak bicara. Dia sering bicara melantur tentang kita semua yang menurut dia pernah ke Belanda dan naik puncak Everest. Kata dokter, jangan terlalu dipaksakan untuk cepat kembali pulih agar memori otaknya tidak terganggu. Bewok yang langsung dijemput oleh orang tuanya. Mereka ingin merawat Bewok di kota agar lebih cepat ingat jika dia berada di rumahnya. Termasuk Ika yang sebenarnya calon istri Bewok. Ika pun ikut diboyong ke Jakarta. 2 hari lagi kami akan siap-siap memboyong Lia pulang ke Bekasi. Begitu juga Apon yang mulai pelan-pelan mengingat siapa saja orang tuanya dan saudara-saudaranya. Apon akan dibawa pulang ke Sumedang. Setelah kami semua sudah beres membuat laporan ditemukan semua korban hilang. Dibantu perangkat desa, kami semua akhirnya bisa pulang ke Bekasi. Dan Apon akan pulang bersama keluarganya. Singkat cerita, 1 bulan sudah Lia dirawat jalan. Belum ada kemajuan apa-apa. Bahkan saya sudah sangat fokus menjaga Lia. Hampir setiap terbuka matanya, saya selalu ada buat dia. Segala pengobatan sudah kami coba, tapi belum juga ada efek yang baik. Di 2 bulan, Lia mengalami depresi. Sudah mulai tanda-tanda sering mengamuk dan sering mengancam akan bundir. Membuat saya mulai perlahan pupus harapan. Semua kenangan indah semakin menjadi hal buruk untuk saya. Bahkan resep dokter Lia kini sama seperti resep dokter saya, antidepresi dan obat penenang. Kami ternyata berjodoh penyakitnya, bukan masa depannya. Di sela waktu, saya terus saja memperlihatkan beberapa foto masa kecilnya Lia, di mana Lia begitu cantik dengan topi pelautnya. Ada juga foto Lia saat masih duduk di sekolah SMA. Wajahnya tidak pernah berubah sampai saat ini. Assalamualaikum. Seorang pria berkulit coklat dengan perawakan tambun mengunjungi kediaman keluarga Lia. Saya hanya diam sambil terus mengajak Lia berkomunikasi. Saat ini hanya Lia fokus utama saya. Orang tua Lia yang saat itu langsung menemui tamu itu
dan langsung mempersilakan duduk tepat menghadap pada kami. Awalnya saya pikir mungkin itu salah satu dokter atau dukun atau siapapun itu, saya tidak peduli. Namun ketika ia memanggil saya dan terus menangis sambil memperhatikan kami, saya seperti mengenal sosok itu. Iya, dia pria tua baik hati si sopir truk. Saya hanya bisa bersujud di kaki lelaki itu. Bagaimanapun, dialah yang membawa sebagian kawan-kawan kami di truknya. Bapak, saya minta maaf kalau punya salah. Terima kasih atas semua bantuan Bapak waktu itu. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan Bapak, kata saya sambil menangis mengenang cerita pahit beberapa bulan lalu. Si bapak langsung turun dari duduknya dan langsung memeluk saya. Kalian semua adik-adik saya. Mana mungkin saya diam ketika adik-adik saya kesulitan. Kalian semua harus tabah ya. Tutur si bapak. Dia pun bangun melepaskan pelukannya dan terus menghampiri Lia sambil memeluk Lia, yang saat itu hanya sedang duduk di kursi goyang. Harusnya dari awal saya turunkan semua muatan saya dan saya menyuruh kalian semua naik ke mobil. Sayang, saya cuma manusia egois saat itu. Tambah si bapak. Baik-baik ya nak, cepet sembuh. Kamu bisa nak. Orang-orang di sekitar kamu adalah orang-orang baik. Akhirnya si bapak menceritakan pada keluarga Lia dari pertama si bapak melihat kami sampai dengan akhirnya membawa sebagian jasad teman-teman kami. Si bapak sangat menyesal tidak membantu dari awal. Jadi, setelah beriringan, saya mengalami mati mesin. Namun hanya beberapa detik, saya starter mesin langsung menyala. Tapi anehnya, anak-anak ini hilang. Mungkin hanya beberapa detik saat itu, tapi saya langsung punya firasat aneh pada mereka. Akhirnya, saya mencoba mengejar mereka. Pikir saya mungkin mereka langsung melesat cepat. Akhirnya 1 jam, saya mengendarai truk. Tetap saja tidak melihat mereka sama sekali. Akhirnya saya memperlambat laju truk saya. Sampai akhirnya, di depan saya ada sebagian anak-anak itu sedang bertingkah aneh. Separuh dari mereka seperti kesurupan. Mereka saling serang satu sama lain di tengah jalan. Saya pikir mereka sedang bertengkar biasa. Namun saya sadar, mereka semua meraung, bahkan menggonggong layaknya binatang. Waktu itu, sapi-sapi saya merespon raungan mereka. Bahkan mobil sampai mau terbalik karena sapi meronta-ronta ingin keluar dari dalam bak mobil. Akhirnya saya keluar melerai mereka. Tapi, coba lihat serangan mereka. Membuat sekujur badan saya hampir terkelupas dicakari mereka. Waktu itu saya bingung harus berbuat apa. Saya ingat waktu itu, anak-anak itu langsung naik ke bak mobil. Dan saya kaget, mereka mulai menggigit sapi-sapi di dalam bak. Saya langsung membuka bak mobil. Dan ternyata sapi-sapi banyak yang menginjak-injak anak-anak itu karena menggigit badan sapi. Bahkan darah sapi mulai banjir di bak mobil karena sapi mulai mengamuk. Dan akhirnya mereka semua terinjak dan pingsan. Saya langsung menurunkan semua sapi di pinggir jalan dan buru-buru mencari bantuan untuk anak-anak ini. Dan akhirnya saya bertemu kalian di tengah jalan. Setelah si bapak menceritakan semua kronologinya, akhirnya kami semua tahu apa yang terjadi pada mereka saat itu. Si bapak saat itu menunjukkan luka cakar, juga gigitan yang sangat dalam di sekujur badannya. Bahkan ketika dia membantu memindahkan jasad-jasad dari bak truknya, sebenarnya dia sedang menahan perih di perutnya karena luka robek yang dalam. Apalagi saat ia menahan perih saat semua luka robeknya terkena air hujan. Luka itu dia dapatkan karena gigitan salah satu kawan kami. Terlihat pula badannya yang penuh dengan luka jahitan yang masih basah. Setelah dia mengantarkan semua korban ke rumah sakit, dia tersungkur sendiri di kamar mandi karena sudah tidak bisa menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya.
Dia tidak dendam, bahkan kali ini datang bukan untuk meminta ganti rugi. Dia hanya ingin meminta maaf karena sedari awal tidak bisa membantu kami. Bahkan dia menambahkan cerita bahwa sebelum penyerangan kawan-kawan itu, ada 3 orang yang berhasil kabur. Dan sepertinya mereka tidak mengalami kesurupan. Itu karena salah satu pria yang terus menarik tubuh 2 wanita itu untuk segera meninggalkan kawan-kawan mereka yang mulai saling menyerang. Dan saat itu, si bapak menunjuk Lia, salah satu orang yang kabur dalam penyerangan itu. Saya ingat, adik ini lari saat ditarik seorang pria. Setelah si bapak menceritakan semuanya, dia mulai izin pamit. Dia masih ingin bertemu dengan yang lain, hanya untuk meminta maaf pada kami dan keluarga kami. Dengan berbekal alamat dan nomor HP dari saya, si bapak akan mengunjungi rumah-rumah kawan kami. Bahkan jika korban sudah tidak ada, dia ingin ke pemakamannya. Terima kasih Bapak Sutomo. Singkat cerita, 5 bulan setelah kejadian memilukan itu, Lia masih saja belum ada tanda-tanda akan membaik. Sudah ratusan kali dia rutin mengamuk, sampai semua barang dihancurkan. Saya semakin depresi, melihat wanita yang saya impikan bisa lulus sarjana bulan lalu, kini pupus. Harapan demi harapan mulai hilang dalam hidup saya. Beberapa kali saya mencoba bertahan, maka puluhan kali saya tertendang. Juni tahun 2017. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah. Lia Aisyah Marwah binti Marwah. Jam 9 selepas duha. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik di mana hancur leburlah semua harapan. Lia sudah tidak tahan. Ia mengakhiri sendiri penderitaannya dengan sayatan-sayatan di semua pergelangan nadinya. Dia sudah tidak peduli bagaimana dengan saya. Dia sudah meninggalkan saya sejak saya lebih memilih keadaan kawan dan mengacukannya dalam ketakutan sendiri di sana tanpa saya. Pernah ingin rasanya menyusul, menyerahkan diri dan kembali. Tuhan tahu saya semakin hancur saat itu. Dia terus menghujamkan semua busur panahnya hanya kepada saya. Beberapa tempat yang Tuhan ciptakan tidak membuat semua rindu ini hilang. Saya mulai mengikuti kemana angin mendorong tubuh ini. Matikan aku lebih cepat Tuhan. Saya hanya ingin bisa memeluk mereka saat ini. Saya mengakhiri cerita ini sendiri dan hanya saya sendiri. Mungkin cerita ini hanya part perpisahan dan akan ada sedikit jawaban yang mengganjal di pikiran pendengar. Bagian ini hanya seperti kepingan misteri di dalam cerita. 1 tahun setelah semuanya berlalu, saya yang telah keluar dari perusahaan hanya melakukan banyak perjalanan sendiri. Niat hati hanya untuk bisa melupakan masa lalu. Dari Kalimantan sampai Sumatera saya datangi. Dari dukun sampai para habib saya tanyai. Bagaimana cara saya bisa sembuh dari trauma? Satu persatu, sisa kawan saya cari. Banyak di antara mereka enggan bertemu dengan saya. Mereka mungkin berpikir saya akan membuka luka lama. Namun salah satu teman, yaitu Ed, masih sangat baik pada saya. Dia selalu mengajak saya ke pemakaman istrinya. Hanya dia yang masih menerima saya. Banyak ilmu yang saya dapat dari Ed. Dia begitu kuat dan bisa menerima semuanya. Ed kini jadi pengusaha tanaman di kota kelahirannya di Kediri. Dia juga mengatakan pernah mencari tahu tentang saya dan yang lainnya. Saat itu Lia masih ada dan saya sedang fokus pada Lia. Sampai-sampai siapapun yang ingin bertemu dengan saya selalu menolak siapapun dia. Ed juga pernah mencari tahu yang lain keadaannya. Mas R, dia juga kembali ke kota kelahirannya di Cirebon, menjadi karyawan swasta. Sudah mempunyai keluarga kecil yang bahagia. Anaknya dinamai sesuai almarhum istrinya dulu, Cici Aulia. Semen pernah dia jumpai, namun itu juga sangat kebetulan. Susah mengontak Semen, dia hanya ingin berkomunikasi lewat chat. Dengan berbagai alasan dia tidak mau ditemui. Dia merantau ke kota kelahiran pacarnya di Padang dan jadi guru honorer, menggantikan cita-cita orang tua pacarnya. Tiwel,
Sebenarnya saya juga pernah bertemu Tiwol sebelumnya. Dia melanjutkan cita-citanya menjadi vokalis band metal. Saya tidak akan memberitahu nama bandnya. Alasannya karena Tiwol juga tidak mau jadi bahan pembicaraan orang. Dia ingin dikenal karena karyanya, bukan masa lalunya. Bewok, sekarang kabarnya dia sangat kacau. Dia selalu memakai barang haram untuk menurunkan emosinya. Bahkan beberapa kali terdengar dia keluar masuk penjara. Terakhir kali kabarnya bertemu Apon di bandara. Dan saat itu, Apon akan menunaikan haji. Bewok saat itu bercerita, dia akan pergi ke suatu tempat tentang bisnis haramnya, lalu menghilang entah kemana. Ika, yang keadaannya saat ini sama seperti Lia dulu, pernah masuk ke tayangan TV. Dan itulah yang membuat Bewok marah besar. Dia tidak mau pacarnya dijadikan bahan iba orang lain. Namun keluarga Ika malah terus menyalahkan Bewok. Akhirnya Bewok menjadi seperti ini sekarang. Apon, terakhir dia terdengar jadi relawan kemanusiaan saat di Petopo Sulteng. Susah dia juga untuk ditemui karena dia aktif di aktivis kemanusiaan, lari ke kota jika ada bencana. Kami berdua masih bisa komunikasi. Banyak yang sudah saya tanyakan dari semua perjalanan sebelumnya. Saya ragu awalnya ketika Ed mengatakan ini ada kaitannya dengan masalah di Pulau Seribu. Saya pikir ini hanyalah hal sepele. Bahkan banyak perjalanan kita sebelumnya yang sama saja selalu menolak tahayul. Tapi Ed selalu meyakinkan saya sedikit demi sedikit. Kita memang terlalu naif jika terus melawan mitos. Sampai-sampai kami semua terlalu menyepelekan budaya hal gaib. Saya juga sebenarnya sependapat tentang kegiatan kita. Tapi mau bagaimana, kita sudah sangat menikmati alam bebas. Ed juga pernah menyinggung tentang sebuah cindera mata dari Pulau Seribu. Karang yang dibawa oleh salah satu rekan kami. Karang itu seukuran tutup saji makanan, lumayan besar jika untuk pajangan. Karang ini dibawa setelah salah satu dari kami mendapatkannya dengan cara memaksa seorang nelayan untuk mengambilnya di tempat yang katanya diistimewakan. Jujur, saya tidak pernah melihat karang itu, namun banyak di antara rekan-rekan yang memperebutkan kerang itu. Setelah melihat kerang tersebut, termasuk Lia, yang katanya sangat bagus untuk dipajang di kamarnya. Entah, mungkin hanya kebetulan. Ed juga mengatakan bahwa setelah kejadian di Bandung, dia sering dimimpikan tentang kesalahan kita di perjalanan-perjalanan yang kita pernah lakukan. Dari kampung 9 sampai terakhir di Bandung. Namun Ed terus mengelak jika itu perbuatan jin. Entahlah, sangat membingungkan. Kami hanya berawal dari komunikasi berbagi rezeki awalnya, dari pelosok ke pelosok. Perusahaan tempat kami bekerja adalah sebuah perusahaan pabrik makanan. Support perusahaan tentang kegiatan kami sangat besar. Bagaimana tidak, kami datang ke berbagai pelosok membagikan sembako dengan produk-produk hasil perusahaan kami. Walaupun kami membayarnya, namun secara tidak langsung kami mempromosikan usaha mereka. Itulah kenapa kami sangat gampang dapat cuti atau harga miring jika akan mengadakan santunan. Bahkan terakhir kami mendapatkan tunjangan pensiun sangat besar. Cukup untuk keliling Indonesia sebenarnya. Dari korban meninggal sampai kami yang selamat, semua mendapatkan tunjangan itu. Kami bukan anak nakal yang suka uring-uringan, tapi ingin terus berbagi dengan saudara kami di pelosok sana, yang jauh dari dunia modern. Menceritakan bahwa bangsa kita besar, dan di balik bukit-bukit sudah banyak gedung tinggi menjulang. Dan mereka punya kesempatan untuk ada di sana. Saya mohon, jangan berpikir bahwa teman-teman kami korban pergaulan anak nakal. Demikianlah akhir kisah ini. Awalnya Mimin mengira Kak Lia bakal menikah sama penulis. Ternyata takdir berkehendak lain. Kita doakan semoga amal ibadah almarhumah Kak Lia diterima di sisinya. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar KM Story. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.